Bab 141 Lelang. Meskipun Xiaya yakin dengan kekuatannya sendiri dan yakin bahwa ia dapat menghadapi hampir semua situasi, tetap saja ada kemungkinan sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi. Ada kalanya perlu membuat rencana sebelum bertindak, dan selalu lebih baik untuk berhati-hati. Xiaya memperingatkan dirinya sendiri bahwa Vados pasti telah memindahkan bola naga itu ke sini karena suatu alasan tertentu. Mungkin itu sebuah ujian. Yang paling ditakutkan orang adalah mereka sering mengira diri mereka mengerti segala hal, padahal kenyataannya mereka tidak tahu apapun. Sambil menenangkan pikirannya, ia dengan hati-hati merasakan berbagai aura di planet itu. Hal pertama yang perlu ia tentukan adalah situasi planet saat ini, dan jumlah pakar, untuk memahami apa yang mungkin terjadi dan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Saat dia menyebarkan kinya untuk merasakan, dia melihat segala macam aura tak teratur mengalir dari segala arah. Dia dengan hati-hati memilah-milahnya sehingga alisnya secara bertahap menyatu. Ia menemukan bahwa ada sejumlah besar ahli yang kuat di planet ini, begitu banyaknya hingga aneh. Aneh sekali, seharusnya tidak ada alasan untuk ada begitu banyak ahli di satu planet. Bahkan di planet Hongshan, kita tidak memiliki lebih dari 200 orang yang kekuatan tempurnya melebihi 10.000. Namun, di sini, ada lebih dari 400 orang yang kekuatan tempurnya di atas 10.000. Xiaya terkejut. Wajahnya menunjukkan ekspresi heran dan bahkan sedikit tidak percaya. Apakah alam semesta 6 dipenuhi oleh para ahli? Tidak, Xiaya segera menggelengkan kepalanya, dan langsung membantah spekulasi ini. Menurut pemahamannya sebelumnya, alam semesta 6 dan 7 tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar, dan perbedaan level secara keseluruhan tidak terlalu besar. Ini berarti bahwa para prajurit di sini seharusnya memiliki level yang cukup rendah, dan mereka yang kekuatan tempurnya melebihi 10.000 seharusnya sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Karena begitu banyak ahli di sini, seharusnya ada semacam acara khusus. Sepertinya dia perlu menyelidikinya dengan benar. Vados ini, seharusnya aku sudah lama menduga kalau dia tidak akan membiarkanku mendapatkan Super Dragon Ball dengan mudah. Setelah mengambil keputusan, Xiaya bersiap untuk pergi. Ia melihat ke suatu tempat yang kerumunannya cukup padat dan berteleportasi ke sana, meninggalkan hamparan padang rumput hijau yang luas. Semakin padat suatu tempat, semakin banyak informasi yang bisa dikumpulkan. Saat ini, di sisi lain planet ini, pelelangan sedang berlangsung. Lelang Bovei Trading Center diadakan di sebuah koloseum besar di pusat kota. Koloseum memiliki 5 lantai secara keseluruhan. Di tengahnya terdapat panggung pelelangan besar, yang lebih dari cukup untuk menampung 100.000 orang. Lelang itu akan diadakan selama total 10 hari, dan sekarang adalah hari terakhir. Menurut bagaimana lelang itu diatur, semakin berharga barangnya, semakin lambat lelang itu akan dilakukan. Akibatnya, pelelangan budak-budak yang dijara oleh semua pasukan besar dari planet-planet yang ditaklukkan sedang berlangsung sekarang. Perdagangan budak merupakan perdagangan yang paling menguntungkan kedua setelah perdagangan planet. Para budak itu kebanyakan adalah wanita cantik dengan tubuh yang menarik atau wajah yang halus. Itulah yang paling disukai oleh beberapa pedagang kaya di alam semesta. Oleh karena itu, ada juga beberapa orang yang mengkhususkan diri dalam bisnis gelap untuk mempersiapkan budak-budak istimewa dan menjualnya. Tentu saja, karena budak-budak itu harus diperdagangkan, hanya beberapa ras kelas atas atau ras khusus yang dapat memenuhi syarat untuk ditempatkan dalam pelelangan tingkat ini. Semua ras inferior lainnya telah dimusnahkan selama kejatuhan dunia asal mereka. Beberapa budak cantik ini memiliki ekspresi yang sangat berat, yang lain mati rasa. Masing-masing dari mereka tampak tak bernyawa. Mereka tampaknya telah menerima nasib tragis mereka. Saat para pedagang meneriakkan tawaran demi tawaran, sejumlah budak berhasil dibeli dan dijual. Sambil menatap transaksi dagang yang sedang berlangsung, Bovei dan putra-putranya menampakkan senyum gembira di wajah merah mereka. Ini karena untuk setiap transaksi bisnis yang dilakukan, mereka dapat memperoleh biaya tetap darinya. Apa namanya ini? Ini disebut perdagangan bebas. Yang lebih penting, setelah melihat ekspresi putus asa dan tak berdaya para budak menyebabkan perasaan panas membara meledak di hati mereka, membuat darah mereka mendidih. Ayah,
Aku melihat Shigure benar-benar meraup untung besar kali ini. Semua budak yang dijualnya berkualitas tinggi, sehingga harganya pun tinggi. Aku heran dari mana dia menjarahnya. Boku bersandar santai di kursi batu sementara tangannya menggoyang cangkir berisi cairan hijau. Bofei tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak masalah dari mana dia mencurinya, Shigure adalah pelanggan tetap kami. Pastikan untuk merawatnya, tetapi biaya lelang tidak boleh kurang dari 1 koin pun. Jika pihak lain begitu kuat sehingga mereka harus mementingkan mereka, biaya lelang pasti akan dikurangi. Jika mereka ingin menjalin hubungan dekat, mereka akan memberikan diskon tertentu, tetapi Shigure tidak ada dalam daftar itu. Baiklah, sekarang saatnya planet-planet dilelang. Kali ini, ada 137 planet yang akan dilelang. Sekali lagi kita akan meraup untung besar. Mata biru tua Bolton bersinar dengan cahaya dingin haus darah seperti ular dan tertawa sambil menjilati bibirnya. Menyinggung topik pelelangan planet, trio ayah dan anak itu tertawa. Itu adalah bagian terpenting dan paling menguntungkan dari seluruh pelelangan, dan sebagai penyelenggara, mereka tentu akan mendapatkan keuntungan paling banyak. Alasan mengapa pusat perdagangan Bofei berhasil berkembang pesat dan begitu populer adalah karena setidaknya setengah dari pusat perdagangan itu didukung oleh perdagangan planet. Di sudut ruang lelang, di balik pilar, sosok si ayah muncul diam-diam. Sudah lama sejak dia memasuki tempat pelelangan. Melalui alat penerjemah bahasa yang dimilikinya, dia berkomunikasi dengan alien di sebelahnya, dan memperoleh pemahaman tentang mengapa ada begitu banyak ahli di planet ini. Ternyata ini adalah salah satu pusat perdagangan aliansi perdagangan semesta di Bima Sakti. Saat ini, sedang diadakan lelang, jadi semua pedagang semesta dari medan bintang terdekat berkumpul di sini. Setiap aura yang kuat adalah penjelajah semesta tunggal atau pengawal kuat yang diundang oleh para pedagang, atau sekadar pemimpin pasukan. Jadi begitulah adanya, tidak heran ada begitu banyak aura kuat di sini. Planet ini adalah pusat perdagangan. Si ayah menganggukkan kepalanya dalam hati. Planet ini mirip dengan planet Bakuf di Semesta 7, kecuali bahwa planet itu merupakan area perdagangan yang telah diatur secara spontan oleh berbagai ras. Di sana, perdagangan dilakukan secara teratur dan memiliki suasana yang baik dan damai. Sementara itu, ini adalah tempat sekelompok bajak laut menjual barang rampasan mereka dan tempat yang lemah menjadi mangsa yang kuat, secara terbuka menindas yang lemah dan bahkan lebih gelap. Melihat penawar di panggung lelang dengan penuh semangat menawar, si ayah merenung, saya belum pernah mendengar tentang aliansi perdagangan semesta ini sebelumnya. Mereka bahkan menjual planet dengan begitu terang-terangan, jadi mereka tidak mungkin menjadi organisasi yang baik. Dengan interaksi yang lebih mendalam, si ayah menjadi jelas tentang sifat aliansi perdagangan semesta, dan memahami betapa menakutkannya itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata dalam hatinya. Aliansi ini merupakan aliansi raksasa dalam skala universal. Tidak seorang pun benar-benar tahu seberapa luas wilayahnya, dan bahkan jumlah ahlinya tidak terhitung. Hampir setiap galaksi memiliki beberapa benteng aliansi. Dulu, dia percaya bahwa bisnis seperti perdagangan antar bintang hanya dapat dilakukan di antara beberapa planet berukuran rendah dan sedang. Saling melengkapi, baik plus maupun minus. Dia tidak pernah mengerti mengapa seorang kaisar alam semesta seperti Frieza yang memiliki kekuatan dan status seperti itu akan melakukan bisnis yang meragukan seperti menjual planet. Dengan kekuatannya, mengapa dia perlu menggunakan orang lain untuk berbisnis? Tidak bisakah dia langsung merampok? Sekaranglah akhirnya dia mengerti. Alam semesta 6 mirip dengan alam semesta 7, yang berarti rasnya juga mirip. Di alam semesta 7, kemungkinan besar juga ada aliansi perdagangan super yang mencakup galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Di galaksi Bima Sakti saja, Frost Demon seperti Frieza mungkin dianggap sebagai yang paling berkuasa, tetapi mungkin tidak benar-benar berada di puncak kekuasaan. Mungkin ada kekuatan tersembunyi yang tersembunyi di balik mereka. Bab 142 Seseorang berani bertindak liar. Air yang tenang itu sangat dalam. Lupakan saja. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Aku harus fokus mencari cara untuk mendapatkan bola naga super. Si ayah berpikir sejenak, tetapi dengan situasi saat ini,
sepertinya satu-satunya cara dia bisa mendapatkan bola naga super adalah dengan merampoknya dengan paksa. Namun, itu agak sulit. Tatapan mata Xiaya berubah tajam, dan tatapannya beralih ke tempat Bo Fei dan kedua putranya duduk di bagian VIP tempat pelelangan. Ketiga orang ini adalah makhluk terkuat di planet ini. Bahkan Xiaya tidak memiliki jaminan penuh bahwa ia dapat mengalahkan mereka. Sedangkan untuk alien lainnya, kekuatan tempur mereka hanya mencapai puluhan ribu, sesuatu yang bahkan tidak ia anggap serius. Tatapannya kembali ke panggung lelang, dia tidak bisa menahan rasa kasihan pada para budak cantik yang dibeli oleh para pedagang. Namun, dia tidak memiliki dorongan untuk campur tangan dalam perdagangan yang sedang berlangsung karena tidak mungkin dia bisa menyelamatkan mereka dari tangan begitu banyak ahli yang kuat. Setelah perdagangan budak berakhir, tibalah saatnya untuk perdagangan planet yang telah lama ditunggu-tunggu. Saat planet-planet yang indah diperdagangkan, suasana di dalam tempat tersebut mencapai puncaknya. Di bawah ini adalah hasil akhir dari lelang ini, barang terakhir yang akan dijual. Semua orang lihatlah planet kristal oranye gelap yang mengambang di tengah angkasa ini. Lelang hampir ditutup, dan akhirnya Super Dragon Ball akan dilelang. Banyak pedagang yang hadir bergegas datang untuk mendapatkan planet kristal itu. Jika mereka bisa mendapatkan planet misterius ini, mereka mungkin bisa mendapatkan banyak uang dengan menjualnya kembali. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Super Dragon Ball akhirnya akan dilelang, semua orang menjadi bersemangat sementara mata mereka memancarkan cahaya kemasan. Juru lelang mengangguk puas, dan mulai memperkenalkan berbagai aspek magis dari planet kristal itu dengan fasih. Fungsi apa yang telah diramalkan oleh Nabi besar itu, dan bagaimana Sir Bo Fei menderita kesulitan yang tak terhitung hanya untuk merebutnya dari seorang ahli yang sangat kuat. Singkatnya, planet kristal itu luar biasa ajaib dan sangat langka, dan akan menjadi kerugian besar jika tidak bisa diperoleh. Hanya mengandalkan mulutnya, juru lelang ini berhasil mengubah hitam menjadi putih, dari sampah menjadi harta langka, benar-benar penipu. Kalau saja Xiaya tidak tahu asal-usul dan fungsi sebenarnya dari Super Dragon Ball, dia mungkin akan ditipu oleh juru lelang itu. Benar-benar berbakat, Xiaya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun bola naga super itu sebenarnya sangat ajaib dan sangat langka, semua yang dikatakan oleh juru lelang itu tidak tepat sasaran. Namun, banyak orang di tempat itu yang mempercayai kata-katanya. Saat juru lelang meletakkan mikrofon dan mengumumkan dimulainya lelang, semua toko bisnis segera mulai menawar, dan harganya naik sedikit demi sedikit. Kalian semua bisa terus menawar sementara aku akan mengambil bola naga itu. Melihat ini, Xiaya tersenyum tipis. Dia menemukan tempat terpencil dan menghilang saat tidak ada yang memperhatikan. Detik berikutnya, Xiaya muncul di samping Super Dragon Ball dengan mengenakan alat bantu pernapasan sederhana. Pada saat ini, sinar matahari dibiaskan dari planet oranye gelap yang besar, memancarkan kilau yang cemerlang. Dari kejauhan, tampak seperti matahari lain telah terbit di angkasa. Xiaya melihat sekelompok pesawat ruang angkasa berperlengkapan lengkap melayang di sekitar bola naga. Mungkin ada sekitar 1000 dari mereka, dan mereka semua menjaga bola naga dengan ketat. Aku harus mengurus mereka secepatnya dan segera pergi dengan bola naga super. Setelah merenung sejenak, Xiaya bersiap untuk menyerang. Gelombang energi berkilau yang sangat padat mengembun di antara kedua tangannya, dan seperti sinar laser setipis rambut, melesat keluar dalam lintasan lurus dan menyerang pesawat ruang angkasa. Gemuruh. Saat kapal-kapal itu terkena gelombang energi Xiaya, tiba-tiba terjadi ledakan getaran yang teredam di angkasa, dan ledakan dahsyat segera menyusul. Api dan asap hitam berkobar di angkasa sebelum dengan cepat tersebar oleh ruang hampa di sekitarnya. Hal ini langsung diketahui oleh wahana antariksa di sekitarnya. Alhasil, alarm berbunyi, bip bip bip. Wahana antariksa di dekatnya langsung berkumpul untuk melakukan serangan dua arah, dan pada saat yang sama, sinyal darurat dikirimkan ke markas besar trading center secepat mungkin. Xiaya menyadari situasi ini, tetapi dia tidak khawatir. Dia telah meramalkan bahwa ini akan terjadi sejak awal. Kecepatan serangannya semakin cepat, melemparkan bola energi besar dengan setiap lambaian tangannya. Dengan kekuatan tempurnya saat ini,
bahkan energi yang meledak dari serangannya saja sudah cukup untuk meledakkan seluruh benua. Oleh karena itu, ketika energi yang berkobar dan meledak itu mengenai sebuah kapal, ledakan yang mengguncang bumi akan terjadi, dan seluruh pesawat ruang angkasa akan meledak dan jatuh ke tanah. Aku harus mempercepat langkahku, atau semakin banyak alien yang akan datang. Dengan semakin banyaknya kapal yang bergerak saling mendekat dan semakin banyak pula kapal di darat yang ikut menyerang, Xiaya segera menyadari bahwa ia telah meremehkan pertahanan pusat perdagangan. Oleh karena itu, ia mengambil keputusan cepat dan meningkatkan serangannya. Untuk sesaat, lingkaran cahaya yang indah dan menyilaukan muncul di sekitar bola naga super. Setiap titik terang merupakan ledakan pesawat luar angkasa. Pada saat ini, benteng buatan pusat perdagangan Bovei juga telah melepaskan tembakan. Sebuah meriam hitam tebal diarahkan ke Xiaya, dan sebuah serangan dahsyat diluncurkan. Kekuatan tembakan yang terkonsentrasi menyatu bersama-sama menciptakan jaring yang tak terhindarkan di sekitar Xiaya. Sayangnya, benteng-benteng itu hanya dirancang untuk dapat bertahan melawan para ahli dengan kekuatan tempur sekitar 50.000. Jadi, bahkan jika mereka menembak dengan kekuatan penuh, di hadapan Xiaya, seorang ahli super yang memiliki kekuatan tempur lebih dari 700.000, itu tidak berpengaruh apapun. Ledakan. Di antara serangan cepatnya, tubuh Xiaya begitu cepat sehingga hanya ada jejak bayangan yang bisa dilihat. Hanya dengan satu titik jarinya, sejumlah besar objek akan hancur. Tak lama kemudian, semua kapal dan benteng buatan hancur di bawah tinju Xiaya. Bintang utama Bovei, tempat lelang. Lelang yang panas masih berlangsung. Setiap pedagang terus menawar dengan wajah merah padam. Setiap saat, harga bola naga akan melonjak hingga ekstrim. Melihat semua ini, wajah Bovei dan putra-putranya berseri-seri karena bahagia. Tepat saat itu, seorang penjaga bergegas masuk dan berteriak, "Tidak baik Tuan Bovei, seseorang mencoba mencuri planet kristal." Sebagian besar kapal penjaga sudah hancur. Kaca, gelas anggur di tangan Bovei pecah dan cairan hijau tumpah ke tanah. Bibirnya bergerak sedikit, dan seberkas rasa dingin membeku di mata biru gelapnya. Dia tiba-tiba berdiri dan aura kuat yang mengesankan segera meletus, menyebabkan penjaga di depannya kesulitan bernapas. Menggigil ketakutan. Wah, tiba-tiba ada orang yang berani bertindak liar di wilayah kekuasaan Tuan Bovei. Sudah berapa tahun hal seperti ini tidak pernah terjadi. Suaranya dingin dan menusuk tulang, seperti angin dingin yang bertiup dari neraka. Dia, Sir Bovei telah menjadi agen pusat perdagangan selama ratusan tahun dan jarang sekali terjadi insiden seperti itu. Apakah karena dia tidak mengambil tindakan selama lebih dari 100 tahun sehingga orang-orang lupa bagaimana dia merebut pusat perdagangan dari pendahulunya? Di sampingnya, Boku juga berdiri dan berkata dengan dingin, "Ayah, biarkan aku dan Bolton pergi dulu dan menangkap pria lancang itu." "Ya, mari kita lakukan," teriak Bolton dengan keras, tubuhnya memancarkan energi dahsyat yang berputar di sekelilingnya seperti angin puyuh. Pusaran angin ini tiba-tiba naik, dan segala macam benda yang ada di sekitarnya ikut berputar bersamanya. Bahkan beberapa alien di dekatnya terhempas ke atas dan ke bawah. Mereka harus buru-buru berpegangan erat pada pilar-pilar di sekitarnya dengan tangan mereka, dan hanya berhasil menstabilkan tubuh mereka. Semua orang di sekitar mereka terdiam karena takut, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Menatap Bovei dan kedua putranya, mata mereka penuh dengan ketakutan dan kekaguman yang tak terkendali. Bovei melambaikan tangannya dan menyuruh kedua putranya tenang. Ekspresi dinginnya tampak marah saat dia berkata dengan dingin, "Kalian berdua ikut aku. Aku ingin melihat apa yang diandalkan orang itu untuk bertindak liar di wilayah paman ini." Menghancurkan bisnis trading center tidak akan menempatkannya, Sir Bovei, di mata mereka. Bagi orang-orang seperti itu, hanya kematian yang bisa meredakan amarah di hatinya. "Hehe, kita harus cepat-cepat ke sana," kata Bolton sambil menggosok-gosokkan tangan dan telapak tangannya. Telapak tangannya yang ditutupi sisik saling bergesekan, menghasilkan suara yang menggelegar. "Ayo pergi." Dengan teriakan keras, trio ayah dan anak itu melesat ke udara dan terbang lurus ke arah datangnya Super Dragon Ball, dengan cepat berubah menjadi bintik hitam dan menghilang di udara.
Bab 143 mengambil tindakan. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa Tuan Bovei tiba-tiba terbang? Melihat sosok kekar Tuan Bovei tiba-tiba melayang ke langit, beberapa alien bertanya dengan heran. Aku tidak yakin, tapi kurasa ada seseorang yang mencoba mencuri planet kristal itu. Seorang pedagang yang mungkin mendengar sesuatu, berbisik. Semua orang tercengang, lalu tiba-tiba mereka semua tertawa terbahak-bahak seolah mendengar sesuatu yang lucu. Hahaha, bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang benar-benar berani membuat masalah di pusat perdagangan Bovei. Apakah mereka sudah bosan hidup? Pergi dan cari tahu siapa orangnya. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, siapa yang berani menantang prestise Sir Bovei? Tidak mungkin ada orang yang datang dan membuat masalah, kan? Bagaimana mungkin? Semua orang merasa itu tidak terbayangkan. Mereka tidak percaya bahwa seseorang benar-benar berani bertindak seperti ini. Ayo pergi, kita juga akan melihat-lihat. Mungkin kita bisa mendapat kesempatan untuk melihat Tuan Bovei bertindak sendiri. Seorang pedagang alam semesta tiba-tiba berteriak. Kata-katanya seperti guntur yang tiba-tiba menyebabkan hati semua orang menjadi bersemangat. Ya, sangat jarang bagi Sir Bovei untuk mengambil tindakan secara pribadi. Jika kita melewatkannya kali ini, kita mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Seseorang menanggapi. Ayo, mari kita lihat. Tunggu aku. Ayo pergi bersama, Di tempat itu, ketika para pelancong dan pedagang yang sendirian mengetahui bahwa mereka dapat melihat sendiri aksi Sir Bovei, mereka tidak mau melewatkan pertarungan yang luar biasa dan hebat itu. Mereka menaiki pesawat antariksa mereka di bawah perlindungan pengawal mereka dan terbang menuju angkasa luar. Untuk sementara waktu, sejumlah besar pesawat ruang angkasa terbang keluar dari pelabuhan ruang angkasa bintang utama pusat perdagangan Bovei, dan kerumunan kapal yang padat ini terbang mendekati tempat bola naga super berada. Namun, ketika mereka tiba pada jarak sekitar 150.000 km dari tempat di mana bola naga super berada, beberapa pedagang yang kekuatannya lemah tidak berani mendekat. Tanpa berdiskusi terlebih dahulu, mereka berhenti dan memilih untuk mengamati situasi dari jauh menggunakan peralatan berteknologi tinggi. Hanya beberapa pelancong yang percaya diri dengan kekuatan mereka yang berani mendekat. Di antara cakrawala di langit berbintang yang luas, lampu-lampu berkelap-kelip. Di tangannya, Siaya memegang rantai energi yang terus-menerus diayunkannya. Seperti ular perak yang menari, rantai itu menghancurkan seluruh kelompok besar pesawat ruang angkasa yang datang ke arahnya. Siaya tahu bahwa semakin lama dia tinggal di sini, semakin besar kemungkinan masalah baru akan muncul. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dia segera berteleportasi ke permukaan bola naga super, bersiap untuk memindahkannya. Namun, saat ia bersiap untuk meluncurkan transmisi instan, ia tiba-tiba merasakan riak di angkasa. Itu adalah getaran spasial berskala besar. Karena itu, menjadi sulit untuk memindahkan bola naga itu. Pada saat yang sama, ia mendeteksi 3 aura kuat yang dengan cepat mendekatinya. Apakah Bovei akan datang? Alis Siaya berkerut. Pikiran ini baru saja muncul di benaknya ketika dia melihat 3 sinar cahaya melesat ke arahnya. Seperti 3 anak panah tajam, mereka muncul di depannya dalam sekejap mata. Mereka adalah 3 alien bertubuh tinggi dan berotot, berkulit merah, seluruh tubuh mereka ditutupi sisik dan memiliki 4 mata. 2 mata tertutup, dan 2 lainnya terbuka. Mata biru tua mereka penuh dengan rasa dingin, dan menatap mereka membuat orang merasa seperti berada di neraka yang tak terbatas. Khususnya, Siaya memperhatikan bahwa di antara 3 aura kuat yang terpancar, 2 aura yang lebih kecil tidaklah buruk. Namun, Bovei di tengah membuatnya merasakan jantungnya berdebar-debar. Ekspresinya pun menjadi serius. Kekuatan tempur orang yang tinggi dan kuat ini tidak kalah darinya. Siaya bertekad dalam hatinya. Mengambang di hadapan Siaya, tubuhnya yang tingginya 5 meter bagaikan sebuah bukit kecil, ditambah dengan ki biru menyala yang terpancar dari tubuhnya, dia memancarkan perasaan yang amat menyesakkan. Mereka pasti agen pusat perdagangan Bovei dan anak-anaknya. Kalau dilihat dari dekat, mereka memang tinggi sekali. Siaya menatap ketiga orang di hadapannya. Pada saat ini,
Bovei dan putra-putranya juga memperhatikan Siaya. Aku penasaran siapa yang ingin merampok planet kristalku. Ternyata hanya bocah kecil. Bovei menyapukan pandangannya ke arah Siaya seperti ular berbisa ke arah mangsanya sebelum menoleh ke arah kedua putranya dan berkata sambil tertawa. Ya, apa dia tidak tahu? Siapa yang berani bertindak liar di wilayah keluarga Bovei kita? Bukankah itu sama saja mencari masalah? Putra sulung, Boku mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan. Biasanya, suara tidak dapat ditransmisikan di luar angkasa, tetapi spesies Bovei tampaknya tidak berkomunikasi melalui gelombang suara. Akibatnya, lingkungan vakum seperti itu tidak menghalangi komunikasi mereka. Alam semesta benar-benar penuh dengan hal-hal yang menakjubkan dan aneh. Berkat evolusi, alien semacam ini yang dapat bertahan hidup di lingkungan vakum berhasil menciptakan bentuk komunikasi yang unik ini. Ayah, biarkan aku memutar lehernya. Bolton dengan bersemangat menyalakan detektor tingkat tinggi yang didistribusikan oleh Aliansi Perdagangan Semesta. Setelah beberapa saat terdengar bunyi, bip bip bip, detektor menunjukkan kekuatan pertempuran Siaya. Sambil mengetuk detektor energi di tangannya, Bolton menunjukkan ekspresi tidak percaya. Iya, dia benar-benar tidak sederhana. Kekuatan tempur manusia ini telah mencapai 50.000. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun suaranya agak tenang, bahkan tidak sedikit pun terintimidasi. Sebaliknya matanya berbinar geli saat dia menatap Siaya, seperti sedang mengamati mainan yang menarik. Di alam semesta 6, manusia sangatlah lemah. Aura Siaya mungkin mengejutkannya, tetapi pada akhirnya ia hanyalah versi semut yang disempurnakan, tidak lebih. Boku juga sedikit terkejut, tanpa diduga, manusia kecil ini memiliki kekuatan pertempuran yang begitu tinggi. Dia tidak mungkin seorang Saiyan, kan? Hehe, ini menarik. Kenapa kau banyak bicara? Ayo pergi bersama. Bolton menatapnya dengan penuh arti, dan bersama-sama mereka maju dan mengepung Siaya dari kedua arah. Satu di sebelah kiri, dan yang lainnya di sebelah kanan. Bolton, anak ini sangat kurus. Mungkin, kau akan enggan memukulnya, jadi biarkan saja kakakmu yang menanganinya. Aku bahkan akan memberimu sebuah planet sebagai gantinya. Boku tersenyum dan berbicara kepada Bolton sambil mengoperasikan skillnya. Mendengar ucapannya, Bolton merasa tidak puas dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak baik. Dia mangsaku. Baiklah, baiklah. Mari kita bertarung bersama. Siapapun yang membunuh orang ini terlebih dahulu harus memberikan 5 planet lainnya sebagai hadiah. Bagaimana dengan itu? Boku tersenyum dan mengusulkan taruhan, jelas tidak menempatkan Siaya di matanya. Baiklah, ketika keduanya mencapai kesepakatan, mereka secara diam-diam mendekati Siaya. Siaya memperhatikan mereka berdua bergerak. Meskipun dia tidak mendengar percakapan mereka dengan jelas, dia bisa merasakan niat jahat di balik kata-kata dan tindakan mereka. Apakah mereka berniat mengeroyokku? Senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Cahaya warna-warni berkelebat di matanya, dan kekuatan serta informasi saudara-saudara itu muncul di matanya. Itu adalah keterampilan rahasia, mata roh, miliknya, yang mengungkapkan kepadanya bahwa kekuatan tempur lawannya masing-masing adalah 270.000 dan 240.000. Kekuatan pertempuran semacam ini mungkin sangat langka di alam semesta, namun kesombongan mereka untuk memusnahkannya hanyalah menuruti khayalan belaka. Kau yang meminta, teriak Siaya pelan, dan langsung memancarkan aura yang kuat. 2 jari tangannya membentuk pedang, dan cahaya dingin bersinar di sela-sela jarinya. Hualala, dan ki yang kuat menyerang Boku dan Bolton. Sinar listrik yang tajam menyambar dan langsung terbagi menjadi 2. Siu-siu, tubuh kedua saudara itu bergetar. Tanpa sadar merasakan bahaya, mereka dengan cepat menghindar ke samping, menghindari kilatan cahaya. Merasa sedikit dingin di dada mereka melihat ke bawah dan menemukan darah merah mengalir keluar. Apa? Sambil menutupi dada mereka, kedua saudara itu memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Dampak yang kuat menyebabkan mereka terbang menjauh, benar-benar tak terkendali. Dalam sekejap, mereka terluka oleh lawan. Ark, orang sialan ini benar-benar melukai paman ini. Temperamen Bolton sangat keras,
ia merentangkan kedua lengannya dan menghentikan tubuhnya. Tiba-tiba terluka membuatnya meledak dalam kemarahan. Seketika, ki biru menyala meledak, dan aura jahat dan menjijikkan mulai terpancar dari tubuhnya. Hah! Xiaya mengangkat alisnya. Aura menyeramkan ini benar-benar menjijikkan. Bolton, tenanglah. Orang ini tampaknya berbeda dari lawan kita sebelumnya. Data yang ditampilkan pada detektor energi sama sekali tidak akurat. Boku jelas lebih berpengalaman dan berpengetahuan, dan tahu bahwa mustahil untuk menilai kekuatan Xiaya. Kekuatan pertempuran 50.000 yang ditunjukkan oleh detektor jelas tidak benar. Bo Fei yang mengamati dari jauh, melihat kedua putranya dipukul mundur dengan sedikit ketidakpastian di hatinya. Wajahnya gelap seperti tinta yang menetes. Sebuah suara dingin bergema, jangan tertipu oleh kekuatan permukaannya, dia pasti telah mempelajari keterampilan yang memungkinkannya mengeluarkan kekuatannya. Kalian berdua akan bertindak bersama. Ya, meskipun Boku dan Bolton tercengang, mereka sangat percaya pada kata-kata ayah mereka. Karena ayah mereka berkata demikian, maka itu pasti benar. Mereka segera mengubah formasi dan menyerang. Kali ini, mereka tidak berani ceroboh dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka sejak awal. Bab 144 kedua saudara itu dikalahkan. Boku dan Bolton bergerak, dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya saling bertautan untuk membentuk jaring besar yang tidak bisa ditembus. Keduanya maju, menekan serangan ke arah Xiaya. Huala, sinar cahaya yang menyilaukan meledak entah dari mana, dan kilatan yang berkilauan segera menerangi seluruh penonton, menyengat mata semua orang. Semua orang sempat dibutakan. Sekarang, mereka saling berpandangan, wajah mereka berseri-seri karena bahagia. Sekarang mereka serius dan akhirnya memperlakukan Xiaya sebagai lawan yang tangguh. Telapak tangan mereka yang ditutupi sisik tipis saling menempel, dan dua bola energi sebening kristal muncul dari udara tipis sebelum mulai menyusut. Kemudian, sinar cahaya putih terang meledak. Pergi ke neraka, teriak Boku dan Bolton dengan marah, ekspresi mereka sangat menyeramkan, dan bola energi putih terang itu bergetar. Dengan suara siu, kedua bola energi itu menembus ruang satu demi satu dan langsung menyerang Xiaya. Ada banyak kekurangan pada mata manusia, seperti sensitif terhadap cahaya terang. Itu adalah sesuatu yang diperoleh manusia melalui evolusi dan dapat dianggap sebagai keuntungan di beberapa area, namun dalam pertempuran itu berpotensi menjadi beban besar. Alasan mengapa Solar Flare Tianxinhan begitu efektif setiap saat, dan mengapa ia mampu mencapai hasil yang tidak terduga, adalah karena ia memanfaatkan reaksi mata yang berlebihan terhadap rangsangan cahaya yang kuat. Ini adalah cacat alami dalam sistem pembentukan citra visual. Oleh karena itu, salah satu persyaratan untuk pelatihan Qi adalah tidak bergantung pada mata telanjang untuk mengamati gerakan lawan. Namun kali ini kamu salah perhitungan. Mulut Xiaya menyeringai tipis, mereka mungkin tidak mengira dia tidak perlu menggunakan matanya saat merasakan respons Qi. Seperti kata pepatah, tidak sopan jika tidak membalas. Dia tiba-tiba melangkah maju dalam sekejap cahaya, memperkecil jarak di antara mereka hingga setengahnya. Sambil menunjuk bola energi yang datang, ia mengambil posisi menyerang balik dan menyatukan ibu jari dan jari telunjuknya. Huo, bintik cahaya berkelap-kelip seukuran kacang tiba-tiba terbentuk. Ledakan energi. Xiaya berteriak keras dan mendorong kedua tangannya ke depan. Ledakan energi seukuran kacang tiba-tiba membesar, dengan diameter mencapai 100 meter. Warnanya berubah dari merah menjadi gelap, dan kemudian dengan kekuatan yang sangat menakutkan, ia melesat maju. Seketika, satu bola energi besar dan dua bola energi kecil bertemu di ruang angkasa. Gemuruh. Bola-bola energi putih yang lebih kecil bertabrakan dengan ledakan energi yang gelap. Mirip seperti saat bola kecil bertabrakan dengan bola paduan titanium, ledakan dahsyat langsung terjadi. Sebuah bola api raksasa muncul di angkasa, dan gelombang energi melonjak tanpa henti memuntahkan api merah kemana-mana. Di alam semesta yang gelap, tampak seperti bintang lain yang lahir. Itu seperti korona matahari yang memanjang ratusan kilometer memuntahkan api. Bola-bola energi yang ditembakkan kedua bersaudara itu langsung dilahap habis oleh ledakan energi itu, sementara seolah-olah tidak menemui halangan apapun, kekuatannya yang mengerikan terus menyapu ke arah mereka.
Bola energiku benar-benar pecah. Boku menatap kosong, hatinya menjadi dingin dan dahinya berkeringat dingin. Ledakan energi yang begitu kuat membuatnya lengah. Hal yang sama juga terjadi pada pihak Bolton. Ia tidak pernah menduga bahwa bola energi supernya bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun. Berbahaya. Rasa krisis muncul di hati Bolton. Menghadapi ledakan energi yang kekuatannya tidak berkurang sedikit pun, Boku juga merasakan bahaya yang mendekat. Oleh karena itu, tanpa sadar ia menggeser tubuhnya dengan maksud untuk melepaskan diri dari pertempuran. Namun, pada saat inilah, serangan kedua Siaya menyerbu, dengan kekuatan yang bahkan lebih dahsyat. Jantung Boku bergetar, dan setelah menghindar beberapa kali, dia menyadari bahwa dia tiba-tiba kehilangan jejak Siaya. Detik berikutnya, wajah Siaya yang membesar tiba-tiba muncul di depan matanya. Ah! Boku ketakutan, dan segera setelah itu ia merasakan sakit yang hebat di perutnya. Dalam waktu kurang dari sedetik, ia menderita pukulan yang tak terhitung jumlahnya secara berurutan. Kekuatan dari setiap pukulan menembus punggungnya. Mata Boku penuh dengan bintang saat tubuhnya melesat keluar seperti peluru artileri. Boku, melihat Boku terlempar dalam tabrakan langsung, kondisinya sangat menyedihkan. Mata Bolton berkilat ketakutan saat dia melihat Siaya. Namun, menyadari bahwa ayahnya tidak terlalu jauh mengawasinya, dia tidak punya pilihan selain mengumpulkan keberaniannya dan menerkam ke depan sambil meraung. Bagus, ayo. Siaya tertawa terbahak-bahak dan segera menarik diri. Saat berhadapan dengan kedua saudara ini, Siaya benar-benar mengalahkan keduanya dengan kekuatannya. Gemuruh, sejumlah besar ledakan muncul di angkasa, dan pertarungan menjadi berat sebelah. Pemandangan yang mengejutkan itu membuat semua orang yang hadir tercengang. Ya Tuhan, apakah orang itu benar-benar manusia? Bahkan setelah bekerja sama, Sir Boku dan Sir Bolton tidak dapat menangkapnya. Dari kejauhan, para alien itu menatap dengan mata terbuka lebar, tidak berani mempercayai pemandangan di hadapan mereka. Hal itu sangat traumatis bagi mereka yang mengira diri mereka adalah petarung yang kuat. Setelah menyaksikan pertarungan antara Siaya dan kedua bersaudara itu, rasa takut tak dapat dibendung dalam hati mereka, dan punggung mereka pun basah oleh keringat. Hebat, meskipun kita begitu jauh, kita masih bisa merasakan kekuatan gelombang energi penghancur langit dan bumi itu. Benar-benar ada manusia sekuat itu di alam semesta. Semua orang yang hadir menarik napas dingin, menatap dengan tercengang. Perlu diketahui bahwa kekuatan tempur Boku dan Bolton lebih dari 200.000. Ini sangat tinggi. Namun, manusia itu benar-benar dapat bersaing dengan kedua bersaudara itu dan bahkan menaklukkan mereka. Kekuatan macam apa itu? Saat pertempuran terus berlanjut, mereka menemukan bahwa manusia tampaknya tidak kehabisan tenaga, dan faktanya medan perang justru meluas. Semuanya, cepat mundur. Tidak ada yang tahu siapa yang meneriakkannya di saluran komunikasi, tetapi semua pedagang dengan cepat membalikkan pesawat ruang angkasa mereka dan mundur dengan kecepatan tinggi. Gemuruh. Tiba-tiba, ruang bergetar. Di tengah medan perang, Siaya mengeluarkan bola energi dengan ekspresi acuh tak acuh. Kemudian dia mengubahnya menjadi tetesan hujan kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyebarkannya. Tetesan air hujan itu berkilauan dengan kemegahan yang berkilauan, seperti kristal yang indah. Namun, tiba-tiba mereka menyatu dan berubah menjadi pedang tajam, lalu meledak dengan suara keras. Energi yang menakutkan itu menggelinding ke arah kedua bersaudara itu dengan kecepatan kilat, sementara sisa kekuatannya menyapu ke segala arah. Ah! Cepat lari! Ledakan itu akan menyapu kita. Beberapa alien bermata tajam menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan buru-buru melarikan diri ke belakang. Namun, banyak lagi yang tidak menyadari situasi tersebut, jadi pada saat mereka bereaksi, sudah terlambat untuk melarikan diri. Oh tidak, kita tidak bisa melarikan diri. Dalam menghadapi energi destruktif murni yang datang dalam aliran yang terus-menerus, semua pertahanan yang mereka miliki tidak berguna. Dengan sangat cepat kelompok kapal dan alien terdekat ditelan. Di bawah energi dan tekanan yang sangat terkonsentrasi, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka terbakar menjadi abu. Hampir saja. Itu terlalu berbahaya tadi. Jika kita bereaksi sedikit lebih lambat, kita akan mati.
Beberapa alien yang berhasil lolos paling cepat merasakan ledakan di belakang mereka dan tidak berani berhenti. Mereka ketakutan luar biasa, terengah-engah. Sungguh menakutkan. Bahkan gelombang kejut ledakannya saja sudah sangat kuat. Tidak mungkin Boku dan Bolton yang berada di pusat ledakan juga terbunuh, kan? Semua orang menggigil, dan dari sudut mata mereka dengan hati-hati melihat ke arah Sir Bovey. Mereka melihat wajahnya gemetar, urat-urat biru berkedut, dan wajahnya sangat muram. Tidak bagus. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Boku dan Bolton, maka Sir Bovey pasti akan marah besar. Jika itu terjadi, manusia itu pasti akan mati, tetapi mereka tidak akan jauh lebih baik. Sir Bovey yang marah tidak akan menghiraukan mereka, dan membunuh mereka semua. Saat ini, mereka sangat menyesal. Mengapa mereka datang ke sini untuk melihat pertempuran tanpa alasan apapun? Semua orang melihat dengan penuh harap ke pusat tempat ledakan terjadi, berharap kedua tuan itu akan aman dan sehat. Asap tebal dengan cepat menghilang oleh penyedot debu, dan dua sosok yang samar-samar dapat terlihat. Tentu saja, mereka adalah dua bersaudara yang masih hidup. Namun, mereka tampak sangat menyedihkan, dengan lengan terkulai, kulit terkoyak dan daging menganga. Sisik mengilap terkelupas, keempat mata mereka setengah terbuka, dan darah mengalir keluar dari setiap inci tubuh mereka. Mereka terengah-engah, tidak lagi memiliki penampilan percaya diri dan santai seperti sebelumnya. Mereka sungguh beruntung mampu selamat dari ledakan itu. Ah, sialan. Kedua saudara itu penuh luka saat mereka menatap orang yang tidak jauh dari sana, yang telah menimpakan semua ini kepada mereka. Mereka berteriak dengan marah. Baru saja, mereka telah menyentuh pintu kematian. Ini adalah perasaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sejak kecil hingga sekarang, mereka tumbuh di bawah perlindungan sang ayah. Pada saat mereka tumbuh menjadi ahli yang kuat dalam ratusan tahun ini, tidak banyak orang di galaksi Bima Sakti yang menjadi lawan mereka. Namun kali ini, mereka secara tak terduga kalah di tangan manusia yang konon lemah. Kemarahan yang memalukan mengalir keluar dari hati mereka. Mereka ingin pergi dan bertarung dengan si ayah sekali lagi, tetapi ketika mereka melihat ekspresinya yang tenang seolah-olah dia tidak menggunakan sedikit pun kekuatan, mereka ragu-ragu. Kekuatan yang luar biasa seperti itu, apakah manusia benar-benar dapat memilikinya? Apakah orang itu benar-benar manusia? Apakah dia sudah mencapai level ayahnya? Baik Boku maupun Bolton merasa sulit untuk mempercayainya, tetapi karena dia dengan mudah mengalahkan mereka, kekuatannya tentu tidak kalah. Boku, Bolton, kalian berdua mundur. Tepat saat mereka sedang ragu-ragu, terdengar suara dingin dari belakang dan mereka melihat Bovey terbang di atas, wajahnya gelap dan dingin. Ayah, ayah, kalian berdua, mundur, mundur. Wajah Bovey mengeras saat dia sekali lagi memberi perintah. Ya, Boku dan Bolton menanggapi dengan keras. Mereka mengerti bahwa mereka bukan tandingan manusia. Sekarang setelah ayah mereka akan mengambil tindakan, mereka hanya bisa mundur dengan enggan. Manusia, kau adalah yang terkuat di antara jenismu yang pernah kulihat dalam ratusan tahun terakhir, dan bahkan bangsa Saiyan itu jauh dari sebanding denganmu. Suara Bovey terdengar suram, karena suara itu disampaikan langsung ke telinga si ayah menggunakan metode yang entah apa. Bab 145 Penyelidikan. Bovey melayang ke arah si ayah dan berhenti kurang dari 500 meter jauhnya. Jarak yang pendek ini tidak berarti apa-apa bagi para ahli, karena mereka hanya butuh sepersekian detik untuk menyeberanginya. Bovey sendiri tidak pernah bertindak selama hampir 100 tahun. Ia pikir ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertarung lagi. Terutama setelah kedua putranya tumbuh dewasa, ia semakin jarang bertarung. Mengenai kedua putranya, ia sangat puas. Keduanya telah menjadi sangat kuat, sehingga banyak masalah sepele dapat diselesaikan secara efisien hanya dengan mengirim mereka. Dia merasa lega untuk kedua putranya. Bahkan ketika seseorang mencoba merebut planet kristal itu, dia tidak berniat untuk mengambil tindakan. Namun yang tidak dia duga adalah bahwa kedua putranya sama sekali bukan lawan satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Dia sangat marah, wajahnya sangat muram. Manusia,
Kau adalah manusia terkuat yang pernah kulihat dalam ratusan tahun terakhir. Bahkan para Saiyan itu jauh dari tandinganmu. Suaranya dipenuhi kesuraman, karena suaranya ditransmisikan langsung menggunakan metode yang tidak diketahui ke telinga Siaya. Mendengar perkataan Bo Fei, raut wajah Siaya sedikit berubah dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Ia menyadari bahwa saat Bo Fei melangkah maju, dinding kitirani yang dingin menyembul keluar dari tubuhnya. Dinding itu sangat kuat dan mendominasi, sama sekali tidak sebanding dengan Boku dan Bolton. Menghadapi musuh sekuat itu, Siaya tak berani gegabah. Ia pun segera mengerahkan ki-nya untuk berjaga-jaga dan menahan aura dahsyat milik Bo Fei. Selama beberapa saat, kedua ki itu saling bertentangan dan berbenturan satu sama lain di angkasa luar, menyebabkan pusaran energi yang berputar kencang keluar. Pusaran itu terus berputar seolah-olah dua bola transparan saling bertabrakan, menciptakan suara gemuruh yang teredam. Tubuh Siaya dan Bo Fei bergetar, pupil mata mereka membesar, dan mereka segera saling menatap dengan penuh keterkejutan. Bo Fei ini benar-benar layak menjadi orang yang telah memerintah pusat perdagangan selama beberapa abad. Dia jauh lebih kuat daripada kedua putranya. Setelah merasakan kekuatan Bo Fei untuk pertama kalinya, Siaya tahu betapa kuatnya raksasa tinggi dan kokoh di hadapannya itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dengan emosi di dalam hatinya. Perasaan berat dan kegembiraan samar di hatinya memberitahunya bahwa tubuh Bo Fei juga mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Ini mungkin musuh terkuat yang pernah dihadapinya selain Kuler. Namun kali ini, Bo Fei tidak seperti Kuler yang hanya mempermainkannya. Saat ini, Bo Fei benar-benar serius. Ini tidak memberinya pilihan selain berhati-hati. Secara diam-diam menggunakan jurus rahasia, mata rohnya, cahaya warna-warni menutupi matanya dan kekuatan tempur Bo Fei dengan cepat berubah menjadi serangkaian data dan muncul dengan jelas dalam benaknya. 760.000. Inilah kekuatan tempur Bo Fei. Siaya terkejut, namun itu tidak benar-benar di luar dugaannya. Bo Fei, seperti yang diduga, adalah seorang ahli yang kuat. Kekuatan tempur 760.000, dia hampir setara dengannya. Seperti yang diharapkan, dia layak menjadi manajer pusat perdagangan Bo Fei. Lawan sekuat itu sudah sangat jarang terlihat dan dianggap sebagai ahli super di alam semesta. Jika dia berada dalam situasi di mana dia tidak dapat menggunakan kemampuan ruang waktunya, dia tidak akan memiliki jaminan 100% untuk menang. Selain itu, dia tidak tahu apakah itu semua kekuatan yang dimiliki pihak lain. Jika Bo Fei menyembunyikan sesuatu, pertarungan akan menjadi jauh lebih sulit. Namun, kemudian, senyum muncul di wajah Siaya. Dia tidak hanya tidak mundur, tetapi malah melangkah maju, seluruh tubuhnya mendidih. Pada saat ini, darah di seluruh tubuhnya mendidih. Ini juga bagus. Sulit untuk menghadapi lawan yang seimbang yang dapat membantu gaya bertarungnya yang riang dan ekstrim. Ini adalah kesempatan luar biasa yang sulit diperoleh dalam pelatihan biasa. Mari kita mulai. Siaya berteriak penuh harap dalam hatinya. Huala, Siaya, dan Bo Fei saling menatap sejenak, lalu mereka menyerang bersamaan. Kecepatan keduanya lebih cepat dari meteor, dan dalam sekejap mata jarak yang awalnya kurang dari 500 meter di antara mereka dengan cepat menghilang. Jarak itu menjadi puluhan ribu meter sebelum mereka saling bertabrakan lagi dan lagi. Bagi para ahli hebat seperti mereka, jangkauan puluhan kilometer bukanlah apa-apa. Hanya butuh beberapa detik bagi mereka untuk bertarung ratusan kali, dan jangkauan pertarungan di antara mereka dengan cepat meluas hingga hampir 100 km. Pada saat ini, sinar listrik terpancar kemana-mana, bahkan menyebabkan kehampaan bergetar. Setiap kali mereka berbenturan, gravitasi akan runtuh sebelum menjadi padat di kehampaan, dan kemudian kekuatan dahsyat akan meletus. Lingkungan vakum lebih mudah untuk bergerak daripada atmosfer planet. Karena tidak ada hambatan udara, setiap kekuatan dari serangan akan menjadi lebih efektif. Tidak ada kehilangan kekuatan apapun. Ledakan. Tiba-tiba alat penyedot debu bergetar. Dalam kilatan cahaya, tinju Siaya menghantam sisik Bo Fei yang keras dan berkilau berwarna merah tua. Namun, kekuatan setiap serangan berhasil dihalangi oleh sisik tersebut. Seperti palu berkilau yang memukul gong,
ia akan bergetar dan menghasilkan suara yang khusyuk. Setiap serangan akan mengirimkan riak energi yang terlihat oleh mata telanjang. Riak-riak yang tampak seperti semburan air laut langsung berubah menjadi gelombang raksasa yang seakan ingin menelan segalanya. Snort, apa kau menggelitikku? Bovei tiba-tiba mendengus dingin. Matanya dingin dan dia melangkah maju tanpa suara, meninggalkan bayangan di kehampaan. Seluruh tubuhnya seperti binatang buas, secepat kilat dia mendekat dan melancarkan serangan, meninju satu demi satu. Peng peng peng, kekosongan mulai bergetar lagi. Kekuatannya terlalu besar, setiap kali pukulannya mengenai sasaran, akan menyebabkan riak besar di angkasa. Xiaya tidak menghindar atau melarikan diri, sebaliknya memilih untuk menerima pukulan itu secara langsung. Saat dia merasakan aliran kekuatan pukulan yang terus-menerus menembus telapak tangannya, dia juga mulai memahami dengan lebih jelas kekuatan Bovei. Kedua belah pihak terus saling menyerang. Xiaya tertawa terbahak-bahak dan menerima serangan lawan sambil melakukan serangan balik dengan cepat. Namun, seperti sebelumnya, setiap kali serangannya mengenai tubuh Bovei, itu seperti menghantam pelat besi yang terhalang oleh lapisan sisik tebal. Siu, setelah serangan pertama, keduanya dengan cepat menjauhkan diri. Seperti dua berkas cahaya yang terbang cepat di angkasa, serangan berikutnya diluncurkan lagi. Kecepatan mereka telah melampaui batas yang dapat diamati oleh mata telanjang. Dalam sedetik, kedua belah pihak telah bertarung puluhan kali. Setiap kali mereka bertarung, sebuah adegan yang mengguncang dunia akan meledak. Ya Tuhan, begitu cepat. Aku tidak bisa melihat gerakan mereka sama sekali. Saat pertarungan antara Xiaya dan Bovei berlanjut, para alien yang menonton di angkasa tidak mampu mengimbangi kecepatan pertarungan mereka. Mereka semua menatap dengan tercengang dengan mata terbelalak dan seolah-olah mereka melihat ilusi. Mereka hanya bisa mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, gelombang kejut yang tersisa menyapu keluar dari area pertempuran dan menyebabkan semua orang terpental. Cepat, semuanya cepat mundur, gelombang kejut sisa pertarungan semakin kuat, menyadari bahwa jangkauan pertempuran terus meluas, beberapa teriakan mendesak terdengar. Mungkin itu pelajaran yang dipetik dari sebelumnya, tetapi alien menjadi sangat peka terhadap pertempuran. Bagaimanapun, keselamatan pribadi mereka tetap di atas segalanya. Ketika mereka melihat sesuatu yang salah, mereka segera berpencar ke segala arah. Kecepatan melarikan diri itu bagaikan tikus yang melihat kucing. Tidak berlebihan jika dikatakan mereka gemetar ketakutan, dan melarikan diri tanpa keanggunan. Tak lama kemudian medan pertempuran menjadi kosong dan hanya kedua bersaudara itu yang tetap tinggal di tempat asal mereka, menyaksikan pertarungan itu dengan ekspresi muram. Sekelompok pengecut, Boku dan Bolton melihat mereka melarikan diri dengan panik dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membenci mereka. Namun meskipun demikian, hati mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam saat mereka berbalik untuk menyaksikan pemandangan di hadapan mereka. Terlalu cepat, mereka hanya bisa melihat kilatan petir yang menerangi medan perang, dan bayangan demi bayangan. Kedua bersaudara itu harus berusaha keras hanya untuk mengimbangi gerakan Bovei dan Xiaya. Siapakah manusia ini dan bagaimana mungkin dia bisa bertarung melawan ayah sampai sejauh itu? Boku menatap dengan tak percaya. Mereka sangat memahami kekuatan Bovei di dalam sumsum tulang mereka. Tetapi sekarang tiba-tiba muncul sosok yang konon katanya manusia yang dapat bertarung setara dengan ayah mereka. Mereka tidak dapat membedakan siapa yang mana dalam pertempuran, membuat mereka merasa seolah-olah dunia menjadi ilusi. Namun mereka segera tenang. Ayah masih belum mengerahkan seluruh kemampuannya, atau manusia itu tidak akan pernah menjadi lawannya. Bolton sangat percaya diri pada Bovei. Ekspresinya berubah. Wajahnya berubah menyeramkan. Ketika dia memikirkan bagaimana ayahnya akan mengungkapkan kekuatan aslinya sebentar lagi, mengubah manusia itu menjadi lukisan berdarah. Dia sangat senang. Meskipun Boku jelas tidak memiliki penampilan yang garang, pemikirannya serupa dan sejalan dengan Bolton. Xiaya terus bertarung dengan Bovei. Kekuatan tinju dan gelombang energi meledak di sekelilingnya. Ruang dalam radius 100 km menjadi lengket, dipenuhi dengan energi yang tersebar di mana-mana. Namun, bahkan setelah sekian lama, ia masih gagal menyebabkan cedera serius pada Bovei.
Perlahan-lahan, Siaya mengernyitkan alisnya dan berpikir dalam hati, sisik-sisik di luar tubuh Bofei seperti lapisan baju besi. Jika aku tidak dapat menemukan cara untuk menembus sisik-sisik itu, aku tidak dapat melukainya sama sekali. Hahaha, nak, dengan kekuatan sekecil ini saja, kau tidak sebanding dengan paman ini. Setelah pertarungan, Bofei menyeringai tipis. Tanduk di kepalanya berkilauan dengan kilau gelap, dan sisik merah gelap di tubuhnya membuatnya tampak seperti iblis yang keluar dari neraka. Siaya tidak menanggapi dan menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Saat ini napasnya sangat tenang. Dia sama sekali tidak lelah setelah pertarungan, dan jelas belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tahu bahwa pertarungan sebelumnya hanyalah pertarungan antara kedua belah pihak yang saling menguji dan mencari tahu kekuatan masing-masing. Baik dia maupun Bofei, keduanya belum menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Sekarang pemanasan telah usai, pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Akan tetapi, pertama-tama ia harus menemukan cara untuk meninggalkan lingkungan luar angkasa tersebut. Hal ini karena bangsa Saiyan tidak dapat bertahan hidup di luar angkasa seperti beberapa alien, dan karenanya tidak pandai bertarung di lingkungan hampa udara. Lingkungan luar angkasa tempat mereka berada merupakan faktor utama yang membatasi mereka untuk menunjukkan kekuatan sejatinya. Peralatan pernapasannya juga membatasi gerakannya. Jika dia ingin menunjukkan kekuatan penuhnya, dia harus terlebih dahulu meninggalkan ruang hampa dan kembali ke planet sesegera mungkin. Siaya melirik ke arah bintang utama pucat yang jauh, sambil bergumam dalam hatinya, aku pasti bisa mengerahkan seluruh kekuatanku di planet itu. Bab 146 membuka kedua matanya yang tertutup. Di langit berbintang yang luas, 3 planet besar dan bola naga super berwarna jingga gelap melayang di tengah alam semesta. Beberapa jarak dari bintang merah menyala itu, ledakan dahsyat terus terjadi dalam semacam orbit melingkar yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Dari ledakan ini dihasilkan bola api yang hampir seukuran bintang yang membakar hampir semua yang ada di jalurnya. Siu-siu-siu. Beberapa sinar cahaya tiba-tiba menyala saat Siaya mengepalkan tinjunya sambil dengan panik mendesak energi dalam tubuhnya untuk bergerak. Dia mengerahkan kekuatan ke kakinya, melompat, dan langsung tiba di hadapan Bofei. Dia dengan marah menyerang dengan kakinya, sasarannya adalah dada Bofei. Menghadapi serangan Siaya, wajah bersisik Bofei menampakkan senyum dingin. Di antara serangan cepat itu, kedua lengannya disilangkan dan menangkis serangan berat dari kaki Siaya. Namun selama ini Siaya telah menunggu kesempatan di mana Bofei akan teralihkan. Ia segera melesat menuju planet pelelangan, dengan cepat berubah menjadi titik hitam dan menghilang. Planet itu adalah medan perang di mana Siaya dapat menggunakan kekuatan penuhnya, jadi tujuannya adalah untuk memikat Bofei agar pergi ke permukaan planet itu. Namun Bofei mengira dia mencoba melarikan diri. Bagaimana mungkin dia membiarkannya melakukannya? Snort, apakah menurutmu aku tidak akan bisa menemukanmu jika kamu melarikan diri ke planet ini? Dia meraung marah sebelum mengejar. Kemenangan atau kekalahan belum diputuskan, namun kedua belah pihak telah meninggalkan tempat satu demi satu. Para alien yang bersembunyi jauh saling memandang dengan cemas. Boku adalah orang pertama yang bereaksi. Senyum sinis muncul di wajahnya. Manusia itu akhirnya mengerti bahwa ayah itu kuat, jadi dia ingin melarikan diri. Bolton menganggukkan kepalanya tanda setuju dan menjawab, ayo pergi, kita harus mengejar mereka. Kedua bersaudara itu mengira Siaya melarikan diri karena takut pada ayah mereka. Mereka merasa senang dalam hati. Manusia itu tidak mengesankan, dan bersama-sama mereka melesat menuju arah planet. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga akan ikut? Melihat mereka pergi, para pedagang dan pelancong Solo yang tersisa ragu-ragu. Di satu sisi, mereka sangat ingin menyaksikan pertarungan epik antara Sir Bofei dan manusia asing itu. Lagi pula, Sir Bofei sudah tidak pernah bertarung selama ratusan tahun. Jika mereka melewatkan konfrontasi langka antara para ahli puncak itu, sungguh akan sangat disayangkan. Namun di sisi lain, mereka juga khawatir nyawa mereka akan terancam. Mereka bingung dan tidak yakin harus berbuat apa. Setelah ragu-ragu cukup lama,
beberapa penjelajah tunggal yang berani akhirnya berhasil mengatasi rasa takut di hati mereka dan terbang menuju planet tersebut. Bagi mereka, pertempuran dan bahaya adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Seperti kata pepatah, orang yang berani mati karena kerakusan sementara orang yang penakut akan mati kelaparan. Akan tetapi, mereka juga sadar akan kekuatan mereka sendiri, jadi meskipun mereka telah memutuskan untuk pergi dan menonton pertarungan, mereka akan memastikan bahwa mereka berada pada jarak yang cukup jauh. Namun, sebagian besar pedagang menghargai hidup mereka. Mereka akhirnya menggelengkan kepala dan bergegas kembali ke dua planet lain di pusat perdagangan. Terlebih lagi, mereka memiliki firasat bahwa bahkan dua planet bawahan tidak akan jauh lebih aman, jadi mereka segera pergi bersama antek-antek mereka, kembali ke wilayah mereka. Melihat begitu banyak pedagang meninggalkan pusat perdagangan, Boku dan Bolton merasakan kemarahan membuncah di hati mereka, dan mengutuk kepengecutan mereka. Menimpakan semua yang telah terjadi pada Siaya. Di tempat lain, Siaya yang sedang berlari kencang di depan menoleh dan melihat Bovei mengejarnya dari belakang. Ia tidak dapat menahan tawa dalam hati. Di daratan utama planet, di sebuah ladang kering dan tandus, angin sepoi-sepoi bertiup dan meniupkan pasir kuning kemana-mana. Suara gemuruh keras terdengar di langit sebelum bayangan hitam tiba-tiba turun dari langit. Saat mendarat di tanah, Siaya melepaskan alat bantu pernapasan dari wajahnya dan membiarkan oksigen dari planet ini masuk ke paru-parunya. Ia memutar lehernya yang kaku, persendiannya mengeluarkan suara, kaca-kaca, yang jelas. Hehe, jauh lebih santai setelah kembali ke tanah. Sepertinya bangsa Saiyan hanya bisa menunjukkan kekuatan penuh mereka di planet ini. Bangsa Saiyan tidak dapat bertahan hidup di lingkungan hampa udara, dan tentu saja hal itu akan membatasi mereka untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Suasana hati Siaya melonjak, tetapi dia tahu ini bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat titik hitam kecil yang dengan cepat membesar. Ayo, teriaknya dalam hati. Wus, tubuh kokoh Bovei mendarat langsung ke tanah seperti pilar yang melayang tinggi ke langit. Tanah bergetar hebat seolah-olah gempa bumi tiba-tiba meletus, dan tanah di bawah kakinya runtuh dan menciptakan kawah sedalam 5 meter. Selangkah demi selangkah, Bovei dengan tenang berjalan keluar dari kawah, matanya yang biru tua memancarkan hawa dingin yang menusuk. Keduanya berdiri berjauhan, saling berhadapan. Suasana berubah, dan suasana muram dan sunyi menyelimuti mereka. Dengan ekspresi tenang, Siaya tersenyum tipis saat dia menatap Bovei yang tingginya lebih dari 5 meter dan kekar di hadapannya. Melihat Siaya tidak melarikan diri dan malah berbalik menghadapnya, Bovei terkejut dan berkata dengan percaya diri, "Kau mengejutkanku. Aku tidak menyangka kau tidak melarikan diri. Mungkinkah kau pikir kau bisa mengalahkan paman ini setelah tiba di planet ini? Bagaimana saya tahu jika saya tidak mencobanya?" Ekspresi tersenyum Siaya berubah serius, dan aura yang kuat menyebar, menutupi langit dan bumi. Wajah Bovei yang mencibir dalam hati tiba-tiba berubah gelap, dan sangat cepat wajah merahnya berubah serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Aku tidak percaya dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sampai sekarang. 780.000. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk mengancamnya. Merasakan fluktuasi aura yang dapat menyaingi auranya, mata Bovei berkilat dengan niat membunuh yang kuat. Siu, seberkas cahaya melintas dan Siaya tiba-tiba menghilang. Ia mengambil inisiatif untuk segera melancarkan serangan ke Bovei. Melihat inisiatif itu diambil alih oleh Siaya, Bovei menjadi kesal dan segera mulai menanggapi serangan itu. Papa, pukulan dan tendangan saling beradu saat keduanya bertarung habis-habisan. Kekuatan yang meletus saat ini 2 kali lipat dari kekuatan di luar angkasa. Level mereka berdua hampir sama. Satu menyerang, satu bertahan. Tanpa diduga, tidak ada yang bisa menang. Menghadapi serangannya, tubuh Bovei berkelebat dan wajahnya yang tadinya percaya diri mulai berubah tidak sabar. Pada saat ini, Boku, Bolton, dan alien lainnya bergegas mendekat dan mendarat di tanah. Mereka dapat melihat Siaya dan Bovei bertarung dengan sengit, namun, meskipun penglihatan mereka lebih baik, mereka tidak akan mampu mengimbangi kecepatan keduanya.
Suara benturan keras terdengar tanpa henti. Tubuh si Aya terlihat menukik ke bawah seperti rudal yang mengunci sasarannya, langsung menuju Bo Fei. Wajah Bo Fei tampak khawatir karena perasaan bahaya tiba-tiba muncul dalam hatinya. Kamu sedang mencari kematian. Saat si Aya hendak melakukan kontak, Bo Fei mengepalkan tinjunya erat-erat dan menyerang ke arah si Aya. Mundur. Raut wajah si Aya berubah saat dia bisa melihat dengan jelas kekuatan di balik pukulan kuat itu. Setelah mengambil keputusan dengan cepat, dia bereaksi hampir seketika. Tubuhnya dengan anggun menghindari serangan balik Bo Fei. Dengan menggunakan kedua tangannya, dia mendorong ke belakang, melakukan beberapa kali salto ke belakang. Anak manusia yang terlalu lambat. Sebuah suara dingin terdengar di samping telinganya. Siluet Bo Fei yang gelap dan merah muncul di hadapannya, sisik merahnya tampak sangat mencolok. Raut wajah si Aya berubah, tercengang oleh kecepatannya. Dibandingkan dengan pertarungan yang menegangkan sebelumnya, Bo Fei yang mengerahkan seluruh kemampuannya adalah orang yang sama sekali berbeda. Di saat genting ini, mata si Aya bersinar terang dan dia segera menyesuaikan postur tubuhnya, menyilangkan kedua lengan di dada untuk menghalangi serangannya. Bang! Seperti lonceng, tubuhnya bergetar, dan angin puyuh yang kuat meledak dari titik benturan yang menyebabkan badai melanda. Peluit. Biasanya, dia akan terpental, tetapi itu tidak terjadi. Dengan senyum aneh di wajahnya, dia berteriak keras dan membalikkan tubuhnya menghadap ke bawah. Kemudian, kedua tangannya berubah menjadi cakar dan mencengkeram tanah. Buk, buk, ci. 10 jarinya memasuki tanah, segera menciptakan 10 lubang kecil di batu tebal yang keras itu. Bersamaan dengan itu dia membalikkan tubuhnya dan kedua kakinya lurus saat dia menendang ke arah Bo Fei dengan sekuat tenaga. Tidak bagus, aku tidak bisa menghadapinya secara langsung. Bo Fei berpikir dalam hati, ekspresinya berfluktuasi tetapi sudah terlambat untuk menghindar. Wah, permukaan berbatu yang dipegangnya berubah menjadi partikel debu kecil saat dada Bo Fei menderita serangan hebat. Tubuhnya ditendang tinggi ke langit oleh kekuatan dahsyat itu. Hebat, hebat, si Aya tertawa terbahak-bahak, merasakan luapan emosi. Bentrokan tadi membuat darahnya mendidih. Terlepas dari perbedaan kekuatan mereka, itu adalah pengalaman langka baginya untuk melawan seseorang di level ini. Dan pengalaman ini memberinya banyak manfaat. Siu, dia tidak berencana untuk melepaskan kesempatan langka seperti itu. Dia bermaksud menang dalam satu gerakan. Dia segera melompat, menghancurkan bebatuan di bawah kakinya. Seperti embusan angin, dia dengan cepat melancarkan serangan ke Bo Fei. Saat serangannya mengenai daging, suara "peng" terdengar. Untuk beberapa saat Bo Fei tidak dapat membalas, dan hanya bisa dipukuli. Itu adalah pemandangan keunggulan yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ayah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan? Dengan susah payah mereka dapat menyaksikan perkelahian itu. Namun mereka tidak menyangka akan menyaksikan perkelahian sepihak seperti itu. Pertarungan yang berubah dengan cepat itu membuat Boku tertegun, dia melihat dengan gugup sambil menganga. Sejujurnya, bahkan sebagai putra Bo Fei sendiri, Boku belum pernah melihat ayahnya bertarung habis-habisan. Tidak pernah ada kebutuhan. Namun sekarang, seorang manusia muda telah muncul dan memaksa ayahnya untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Seluruh tubuhnya gemetar dan untuk pertama kalinya, emosi yang disebut ketakutan muncul di hatinya. Setelah beberapa saat, suasana pertarungan kembali hening. Si Aya dan Bo Fei saling menjauh sejauh 100 meter. Toy, Bo Fei memuntahkan seteguk darah, sambil mencibir. Hahaha, bocah manusia, sejak aku mengambil alih pusat perdagangan, aku tidak pernah terluka selama bertahun-tahun ini. Sebagai gantinya, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Berisik, si Aya memandang dengan acuh tak acuh, tetapi dalam hati dia waspada. Pikiran bahwa Bo Fei sedang membual tidak pernah terlintas dalam benaknya, karena menurut intuisinya kekuatan Bo Fei seharusnya tidak biasa seperti yang terlihat. Dia mungkin belum menunjukkan kekuatan aslinya. Pada saat itu, si Aya melihat dua mata di dahi Bo Fei yang masih tertutup. Mungkinkah matanya masih bisa terbuka sepenuhnya? Dia menyaksikan Bo Fei menyilangkan kedua lengannya, dan memancarkan aura gelap yang menyakitkan ke seluruh tubuhnya.
Bovei berteriak keras sebelum aura gelap yang menyelimutinya menjadi semakin menyesakkan. Putong-putong, jantungnya berdetak cepat. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Siaya melihat bahwa dua mata yang sebelumnya tertutup di dahi Bovei tiba-tiba terbuka. Mereka berwarna merah darah tanpa pupil dan seperti dua kristal akik merah darah, berkilauan. Saat Bovei membuka matanya, perasaan tertekan yang kuat melanda seluruh planet. Semua orang merasakan pusing yang hebat, seolah-olah dada mereka dipukul oleh palu berat, sehingga sangat sulit bernapas. Bagaimana kekuatan tempurnya bisa meningkat hingga 940.000? Raut wajah Siaya berubah drastis. Siapa sangka Bovei ini juga menguasai jurus Kibers. Setelah membuka dua matanya yang tersisa, kekuatan tempurnya tiba-tiba melonjak dari 760.000 menjadi 940.000. Bab 147 Pengapian Ki. Karena kekuatan Bovei yang tiba-tiba meningkat, tekanan yang kuat pun muncul. Ekspresi Siaya berubah serius, dia tidak menyangka bahwa Bovei juga mampu menyalakan Ki-nya. Meskipun metodenya sangat kasar, itu memang metode untuk menggunakan Ki. Penyalaan Ki dan akumulasi Ki merupakan metode yang sering digunakan para petarung bola naga saat bertarung melawan musuh-musuh mereka dalam karya asli. Hal ini membantu para petarung yang memiliki daya tempur rendah untuk menunjukkan kekuatan yang luar biasa, jauh melampaui kekuatan normal mereka. Hal ini membuat mereka menonjol dari massa, dan pada saat-saat penting memungkinkan mereka mengalahkan musuh yang kuat dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan, mencapai hasil yang tak terduga. Contohnya, ketika bangsa Saiyan menyerbu bumi di karya aslinya, kekuatan tempur Son Goku dan Piccolo hanya sekitar 300. Namun menghadapi ancaman bangsa Saiyan Raditz, mereka menyalakan Ki mereka dan meningkatkan kekuatan tempur menjadi lebih dari 1000, dan dengan menembakkan Kamehameha yang kuat dan meriam sinar khusus, mereka akhirnya mengalahkan Raditz yang memiliki kekuatan tempur 1500. Metode penyalaan Ki merupakan keterampilan unik yang dikembangkan secara bertahap oleh seniman bela diri bumi karena mereka menghadapi ancaman alam sepanjang tahun. Singkatnya, metode ini bertujuan untuk dengan cepat menyalakan Ki yang telah terkumpul di dalam tubuh dan menggunakannya untuk mengalahkan musuh. Tentu saja, kerugian dari keterampilan semacam itu adalah akan ada periode kelemahan setelah penggunaannya. Siaya tidak menyangka akan menemukan alien yang juga bisa menggunakan keterampilan serupa di planet terpencil seperti itu. Namun jika dibandingkan dengan petarung Dragon Ball yang ahli dalam penggunaan Ki, kemampuan Bovei masih terbilang kasar. Ia hanya memiliki pemahaman dangkal tentang Ki, tetapi itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Inilah yang telah dikerjakan Bovei selama ratusan tahun, dengan memanfaatkan pengalaman bertarung dari berbagai peradaban di seluruh alam semesta. Jika ia tidak mengumpulkan pengalaman ini selama bertahun-tahun, Bovei tidak akan pernah mampu melakukan hal ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa Bovei bukanlah orang yang sederhana. Sungguh perasaan yang menyegarkan. Aku sudah lama tidak menggunakan kekuatanku sepenuhnya, jadi hari ini aku akan menggunakan darahmu sebagai kenang-kenangan untuk momen ini. Bovei melayang di udara, ekspresi arogan menghiasi wajahnya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan aura berwarna darah, dan dua mata batu akik merah darah di dahinya berputar, memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Melalui pertarungan ini, Bovei telah mengetahui kekuatan manusia kecil di hadapannya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, manusia ini benar-benar lawan yang merepotkan. Setidaknya, kekuatan bertarungnya setara dengannya. Maka tidaklah mengherankan baginya bila kedua putranya tidak sebanding dengannya. Namun, meskipun kekuatannya setara dengannya, lalu kenapa? Seorang pria dengan kekuatan pertempuran 700.000 tidak lagi menjadi lawannya setelah ia membuka kedua matanya, yang telah meningkatkan kekuatannya menjadi 940.000. Selain percaya diri, Bovei juga agak senang dengan dirinya sendiri. Untungnya dia telah menciptakan keterampilan yang cerdik ini. Kalau tidak mungkin dia bisa menghadapi lawan ini. Bovei telah berjuang dalam banyak pertempuran hidup dan mati sepanjang hidupnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan harimau itu kembali ke pegunungan, jadi hari ini ditakdirkan menjadi hari kematian manusia ini. Catatan,
membiarkan musuh pergi dan berisiko menimbulkan masalah baginya di kemudian hari. Menghadapi kata-kata provokatif Bo Fei, raut wajah Siaya menjadi muram dan amarah meluap dari dadanya. Dia kurang lebih tahu mengapa Bo Fei begitu sombong, jadi dia mencibir dalam hati, benar-benar orang yang sombong, tapi bukan hanya kamu yang bisa menyalakan Qi-nya. Tentu saja, Siaya juga bisa menyalakan Qi-nya. Namun, sama halnya dengan mengumpulkan Qi, diperlukan persiapan. Selain itu, jika dia melakukannya, dia akan menyalakan Qi-nya dalam keadaan normal. Jadi dia tidak ingin menggunakan teknik ini kecuali itu adalah pilihan terakhir. Namun sekarang situasinya sudah mencapai titik ini. Jika dia tidak menyalakan Qi-nya, dia tidak akan menjadi lawan Bo Fei. Jika dia ingin mengambil bola naga super, dia harus mengalahkan Bo Fei. Setelah memikirkannya, dia mengambil keputusan dalam benaknya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menggoyangkan lengannya, sambil berteriak keras. Seperti tiba-tiba menyalakan semacam sakelar, seluruh tubuhnya mulai terbakar dengan aura emas pucat. Tiba-tiba, aura yang kuat dan menakutkan seperti binatang purba raksasa meledak keluar. Ledakan, aura yang bergejolak ini, seperti botol perak yang pecah, tiba-tiba menyebar ke segala arah. Cahaya keemasan pucat seolah-olah merupakan garis-garis terdistorsi yang meluas hingga ribuan mil. Kekuatan yang terpancar dari tubuh Bo Fei yang memiliki ekspresi puas di wajahnya tiba-tiba ditekan. Sisi, aura emas pucat mengamuk saat sejumlah besar energi terkondensasi membentuk bintik-bintik putih terang. Bintik-bintik putih terang ini melambangkan kekuatan Siaya setelah menyalakan Qi-nya. Sama seperti karya aslinya saat Son Goku dan Piccolo bertarung melawan Raditz, kekuatan Siaya saat ini jauh melampaui kekuatan normalnya, telah ditingkatkan secara ajaib hingga 910.000. Ini, bagaimana ini mungkin? Manusia ini masih menahan diri. Ekspresi puas diri Bo Fei langsung berubah kaku, kulitnya berubah hitam seperti pewarna karbon, saat dia menatap Siaya dengan dingin. Kekuatan Siaya jauh melampaui ekspektasinya. Awalnya dia mengira hanya dia yang memiliki kemampuan menyalakan Qi, tetapi dia tidak menyangka manusia ini juga memilikinya. Selain keterkejutan di hatinya, Bo Fei hanya punya satu pikiran. Membunuh lawannya. Dia harus menghapus keberadaannya dari muka dunia, dengan cara apapun. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Bo Fei tidak lagi menunjukkan keraguan. Sambil mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dia dengan cepat berlari ke arah Siaya, melepaskan serangan energi yang kuat dari telapak tangannya di sepanjang jalan. Bum bum bum, suara ledakan tanpa henti bergema di dataran yang sunyi. Di mata pengamat, hanya dua garis emas dan merah yang samar-samar terlihat melintas di dataran yang tenang seperti dua pita ramping. Menghadapi serangan Bo Fei yang kuat dan dahsyat, Siaya tentu saja sangat berhati-hati, tidak berani ceroboh. Ia mempercepat kecepatan gerak tubuhnya, dan begitu mencapai batasnya, ia menggunakan kemampuannya. Bagaimanapun, ia berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatannya semaksimal mungkin. Menggunakan kemampuan waktunya, tubuh Siaya bergerak ringan seolah sedang menari, dengan cepat berpindah dari satu tempat yang luas ke tempat lain. Setelah beberapa ronde pertarungan yang menegangkan, Siaya menemukan bahwa kekuatan serangan Bo Fei setelah Qi Ignition menjadi jauh lebih cepat dan ganas. Setiap serangan menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menguasai surga. Rasanya seperti dia ingin meninjunya sampai mati dalam satu serangan yang kuat. Aura Qi-nya tidak hanya kasar, tetapi juga sangat kuat. Namun, sekuat apapun dia, itu tidak ada gunanya. Siaya mencibir dalam hatinya. Pada saat ini, cahaya merah gelap yang tenang dan dingin namun tak berujung menyerang. Boom! Bo Fei mengayunkan tinjunya dengan pukulan yang dahsyat. Siaya segera merespons dengan membuat gerakan bertahan. Bang! Keduanya terlempar mundur ratusan meter dari lokasi benturan. Kekuatan itu menembus dada Siaya. Dengan memanfaatkan keterampilan ruang waktunya, ia mampu memantulkan energi yang setara dengan 30% kekuatannya, tetapi energi yang tersisa masih mengalir deras melalui tubuhnya. Puh! Siaya menyemburkan seteguk darah dari mulutnya saat tubuhnya melakukan puluhan kali salto ke udara, dan mendarat di tanah.
Kekuatan yang tak tertandingi segera disalurkan ke tanah yang menyebabkannya tenggelam seolah-olah telah menderita kekuatan yang berat dan luar biasa. Pada saat itu aura tubuhnya dan tanah saling bersentuhan, menyebabkan ledakan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah suara gemuruh yang keras, hamparan debu yang luas menghilang dan retakan mulai menyebar ke tanah. Tanah tiba-tiba terbelah. Di sisi lain, Bo Fei terlempar mundur beberapa ratus meter setelah bertabrakan dengan Xiaya. Dia segera berhenti di udara dan melihat kawah besar yang dalam di tanah, hatinya dipenuhi rasa takut yang kuat. Mata batu akik merah darah di dahinya berputar sebelum dia memancarkan niat membunuh saat dia menukik turun dari langit. Bagus, sekali lagi. Xiaya kembali memuntahkan darah, rasa sakit yang menusuk dari dadanya menyebabkan gerakannya sedikit melambat. Namun pada saat ini sosok Bo Fei yang tinggi dan kekar tiba-tiba jatuh dari langit. Wah, terimalah tinjuku. Suara dingin Bo Fei terdengar di telinganya, dan tangan besinya menghantam dengan kekuatan dahsyat yang tak tertandingi. Cepat sekali. Itulah reaksi pertama Xiaya. Seketika, suara gemuruh keras bergema di seluruh langit dan bumi, dan tanah amblas ratusan meter. Pasir kuning berhamburan kemana-mana dan batu-batu kecil beterbangan. Berbagai jenis pasir dan batu beterbangan ke segala arah bagaikan peluru artileri yang melesat keluar. Dengan suara teredam yang menggelegar, batu-batu keras itu seperti tahu karena ditembaki dengan lubang-lubang yang dalam. Seluruh planet berguncang hebat. Semua alien yang menonton dari jarak ribuan meter ketakutan. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ujung kepala, dan seluruh tubuh mereka dikuasai oleh satu emosi. Takut. Bab 148 Raja Kai yang penuh harap. Ketika asap tebal berangsur-angsur menghilang, kawah besar yang berdiameter lebih dari 1 kilometer menampakkan diri di depan mata semua orang. Menatap daratan tak terbatas yang telah hancur tak dapat dikenali, semua orang yang hadir menggigil dan merasakan hawa dingin menyelimuti kedalaman jiwa mereka. Tenggorokan mereka kering dan mereka bahkan tidak dapat berbicara sepatah kata pun untuk beberapa saat. Pada saat ini, baik saudara maupun alien, serta para pengembara yang sebelumnya membanggakan kekuatan mereka, terdiam. Hasil seperti itu disebabkan oleh pukulan mengerikan Sir Bo Fei. Ini adalah kekuatan penghancur tingkat alam semesta. Begitu kuatnya sehingga dapat menyebabkan kedalaman jiwa bergetar. Untuk sementara, mata semua orang menjadi bersemangat. Manusia itu seharusnya dimusnahkan oleh Tuan Bo Fei, kan? Tiba-tiba, pertanyaan-pertanyaan mulai muncul di antara para penonton di kejauhan, dan orang-orang mulai berbicara dalam kelompok 2 atau 3 orang segera setelah keheningan pecah. Dia pasti sudah mati. Setelah menerima serangan yang begitu menakutkan, meskipun tubuhnya kuat, dia tetap tidak akan mampu menahannya. Seseorang menjawab dengan yakin. Serangan Tuan Bo Fei begitu kuat, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Dengan menempatkan diri mereka pada posisi manusia, pertunjukan kekuatan yang mengejutkan itu masih membekas di lubuk hati mereka, tidak hilang dalam waktu lama. Tidak seorang pun percaya bahwa di bawah serangan sekuat itu, masih ada seseorang yang bisa bertahan hidup. Bahkan saudara-saudaranya pun percaya tanpa keraguan bahwa manusia itu telah mati. Di tengah kawah kuning yang terbakar, kerikil padat telah menjadi sangat panas karena suhu yang tinggi sehingga berubah menjadi zat lengket yang meleleh. Segalanya menjadi sunyi ketika asap hitam mengepul, menyala-nyala dan tandus. Kelihatannya sangat tandus dan dipenuhi aura mematikan yang tertinggal setelah gunung berapi yang telah terakumulasi selama jangka waktu yang lama meletus. Pada saat ini, Bo Fei melayang di atas kawah berbentuk cincin sambil mengerutkan kening. Kedua matanya yang biru dan dua matanya yang merah menatap tajam ke bawah ke kawah besar yang gelap gulita seperti jurang. Apakah manusia itu benar-benar mati? Berbeda dengan keyakinan penonton, Bo Fei sendiri merasa agak tidak yakin. Bagaimanapun, manusia itu adalah ahli super yang setingkat dengannya. Serangan seperti itu seharusnya tidak cukup mematikan untuk membunuhnya. Seseorang tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati. Dia dengan hati-hati menatap kawah itu sambil berjaga. Apa yang terjadi? Mengapa Tuan Bo Fei masih berjaga-jaga? Seseorang memperhatikan perubahan Bo Fei dan bertanya dengan ragu. Mungkinkah manusia itu masih belum mati setelah menerima serangan seperti itu?
Sebuah suara gemetar bertanya. Tiba-tiba, Bo Fei gemetar saat merasakan aura dari kedalaman tanah. Benar saja, dia bisa merasakan aura manusia itu masih menyala dan mengamuk dengan megah. Aura itu bagaikan cahaya terang yang bersinar dalam kegelapan, menyengat matanya. Manusia itu memang belum mati. Kulitnya berubah, dan ekspresinya berubah serius. Kekuatan hidup manusia ini sungguh ulet. Di pinggiran medan perang, melihat Bo Fei masih dalam posisi bertarung seolah menghadapi musuh besar, Boku dan Bolton sangat bingung. Namun, segera setelah itu, mereka tampaknya telah menemukan sesuatu, raut wajah mereka tiba-tiba berubah. Bagaimana ini mungkin? Aura manusia belum menghilang. Bibir mereka sedikit bergetar karena tak percaya saat mereka menoleh dan saling menatap. Keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Pada saat ini, tanah yang dipenuhi kerikil tiba-tiba berdengung dan mulai berguncang hebat, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari tanah. Setelah itu, sinar cahaya kemasan pucat yang berkedip-kedip meledak dari tanah, melesat hingga ketinggian ribuan meter. Bersamaan dengan itu, sebuah titik hitam kecil tiba-tiba membubung ke langit bersama seberkas cahaya. Bagaikan pedang hitam, pedang itu melesat dengan cepat ke arah Bo Fei di udara. Ayo! Pupil mata Bo Fei tiba-tiba mengecil. Dia menyilangkan lengannya dan membuat postur bertahan, dan aura panas membara keluar dari tubuhnya. Sepertinya matahari kedua telah muncul di langit. Dengan suara keras, aura emas pucat bertabrakan dengan aura merah. Seketika seluruh langit dipenuhi warna disertai suara keras. Setelah tabrakan, kedua belah pihak dengan cepat berpisah, masing-masing menempati separuh langit sambil saling menatap dengan ketakutan. Saat ini, seluruh tubuh si ayam memar dan terluka parah. Jauh di langit, setelah melewati atmosfer tipis, tetesan kecil cairan merah terang terlihat menetes ke bawah, dia tampak sangat menyedihkan. Mengetahui kondisi tubuhnya, si ayam menghela napas panjang. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kacang senzu dan menelannya. Tanpa itu, tidak mungkin baginya untuk terus bertarung. Segera setelah memakan kacang senzu, di bawah pengaruh penyembuhannya, dagingnya bergerak dan luka-lukanya menjadi stabil. Kemudian, ia perlahan-lahan turun hingga mencapai ketinggian Bo Fei. Manusia ini, bahkan memiliki kemampuan generasi. Melihat si ayah tidak terluka saat ia turun, kerumunan itu pun bersorak. Karena tidak ada yang menyadari si ayah menelan kacang senzu, efeknya disalahartikan sebagai kemampuan generasi yang legendaris. Bo Fei juga tidak melihatnya dan sangat terkejut. Kemampuan generasi. Ini adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh banyak alien, dan tidak dapat dicapai bahkan dalam mimpi mereka. Kemampuan ini juga diakui secara publik sebagai kemampuan yang paling sulit untuk dilawan. Tanpa diduga, manusia ini bahkan menguasai kemampuan ajaib seperti itu. Pada saat ini, Bo Fei sangat iri, dan mata merahnya mulai melepaskan lebih banyak niat membunuh. Namun jauh di dalam hatinya, dia tidak lagi yakin mampu mengalahkan si ayah. Sungguh tidak terduga bahwa kamu, seorang manusia biasa, bahkan memiliki kemampuan generasi. Aku menjadi semakin penasaran denganmu, tetapi itu malah membuatku semakin termotivasi untuk mengalahkanmu. Suara Bo Fei yang suram bergema saat kedua pasang mata biru dan merahnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia melangkah maju, dan langsung melintasi jarak di antara keduanya, tiba di hadapan si ayah. Dia menyeringai jahat dan berkata, "Saya harap kamu bisa terus beruntung setelah beberapa saat." Si ayah terdiam saat matanya yang gelap mengamati gerakan Bo Fei dengan saksama. Dia tahu bahwa Bo Fei sebenarnya sedikit gugup, dan itu sempurna. Semakin gugup dia, semakin besar kemungkinan dia akan mengungkap kelemahan dalam pertarungan. Entah pihak lain itu menggertak atau tidak, atau apakah dia punya kartu tersembunyi, si ayah sama sekali tidak peduli. Meskipun sejujurnya, serangan hebat Bo Fei tadi benar-benar mengejutkannya, bahkan membuatnya terpuruk. Jika bukan karena fakta bahwa ia dengan tegas memilih untuk menghindar dengan bersembunyi di bawah tanah pada saat kritis, ia mungkin tidak akan mati, tetapi ia pasti akan kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Jadi ketika berhadapan dengan Bo Fei, si ayah mempertahankan kewaspadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Huo, aura emas pucat mulai menyala sekali lagi.
Karena luka-lukanya sebelumnya, karakteristik unik Saiyan telah terstimulasi. Ki Xiaya dibandingkan dengan sebelum dia menyalakan Ki-nya jauh lebih kuat. Ini jelas bukan kabar baik bagi Bo Fei. Melihat aura Xiaya semakin kuat saat mereka bertarung, matanya yang kejam menonjol keluar. Penuh ketidakpercayaan, seluruh wajahnya berubah saat dia menggeram. Di seluruh alam semesta, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan paman ini. Setelah dia berbicara, energi yang lebih liar pun meletus. Letusan ini sudah merupakan jenis penarikan dana yang berlebihan. Dalam sekejap, aura suram dan sunyi menyelimuti seluruh planet, dan semua orang jelas merasakan bahwa suhu di sekitarnya telah turun beberapa derajat, menjadi dingin dan menusuk tulang. Pemandangan itu sangat serius. Jauh di sana, di tempat yang lebih tinggi. Dimensi yang terhubung dengan dunia bawah, di mana awan keemasan melayang di langit biru seperti lautan keemasan, mengambang bebas di antara ombak. Seluruh dimensi dipenuhi dengan aura yang tenang dan tak terbatas. Di tempat yang dipenuhi awan-awan keberuntungan ini, terdapat sebuah planet kecil. Planet itu tidak terlalu besar, diameternya tidak lebih dari 5 km. Planet itu ditutupi rumput hijau subur dan batu-batu ubin biru hijau disusun secara tidak teratur untuk membentuk jalan setapak dari batu. Kedua sisinya memiliki deretan semak-semak yang rimbun. Itu adalah tempat tinggal Kai yang agung, planet Kai. Pada saat ini, sosok mungil berkulit hijau muda yang mengenakan seragam Kai sedang berbaring di tempat tidur gantung di antara dua pohon, tidur dengan santai. Tiba-tiba, dua antena ramping di dahinya bergetar dan menyebabkan tubuhnya bergoyang sebelum tubuhnya jatuh dari tempat tidur gantung. Kai yang berkulit hijau itu segera bangkit, dan berlari ke arah yang ditunjuk oleh antenanya. Tak lama kemudian, ia tiba di tempat yang mewakili lokasi pusat perdagangan Bo Fei. Antena bergetar sekali lagi, dan beberapa sinar kecil bersinar keluar, dan antena segera menerima informasi tentang apa yang terjadi di pusat perdagangan. Setelah membaca informasi tentang apa yang terjadi di pusat perdagangan Bo Fei, Raja Kai terkejut dan berseru. Ah, siapa manusia itu? Dia benar-benar bisa melawan seseorang selevel Bo Fei. Tidak dapat dipercaya, sungguh tidak dapat dipercaya. Kai terus menyelidiki dan dengan cepat mempelajari cara kerja seluruh situasi. Dia tidak bisa menahan rasa gembira. Meskipun Bo Fei tidak sekejam Frost Demons, dia tetap salah satu orang paling jahat di semua wilayah bintang di bawah yurisdiksinya. Karena ia bertanggung jawab atas seperempat galaksi Bima Sakti, ia harus mengurus banyak urusan, dan memiliki terlalu banyak hal yang harus ditangani. Daerah-daerah yang penuh kanker seperti pusat perdagangan Bo Fei yang tumbuh di mana-mana, ia sudah lama ingin menyingkirkannya. Namun, ia kekurangan staf, yang perlahan-lahan membuatnya tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya. Jika manusia itu bisa membantunya menghancurkan pusat perdagangan Bo Fei, itu tidak akan jauh lebih baik. Oleh karena itu, Raja Kai tidak bisa tidak mengamati dengan penuh harap. Bab 149 Tabrakan Besar. Di sisi lain, pertarungan Xiaya dan Bo Fei masih berlangsung dan mencapai klimaksnya. Sisi, aura indah berwarna emas dan merah berkelebat di langit. Dalam sekejap, Xiaya dan Bo Fei telah beradu beberapa kali. Aura ganas menyebar ke segala arah, perlahan menyebar. Pada suatu saat, siluet dua sosok yang sedang bertarung akan muncul puluhan ribu meter di langit, dan di saat lain mereka akan muncul di atas permukaan danau yang bergelombang, namun hanya untuk menemukan mereka tiba-tiba menyelam ke bawah tanah dengan ledakan yang bergemuruh dan memekakkan telinga. Kekuatan yang luar biasa yang dapat mendistorsi cahaya dan meneror setiap makhluk hidup terukir dalam pikiran para penonton, dan tidak akan hilang untuk jangka waktu yang lama. Sebenarnya, kekuatan tempur Bo Fei jauh lebih tinggi daripada Xiaya. Namun, karena Xiaya memiliki penguasaan Ki Ignition yang jauh lebih baik dan memiliki kacang Senzu sebagai pendukung yang dapat memulihkan kekuatan fisiknya di saat-saat kritis. Pada saat ini, Xiaya mengandalkan perang gesekan untuk mempertahankan keunggulan. Pertarungan telah berlangsung cukup lama ketika tiba-tiba Bo Fei memukul dadanya dan menghentakkan kakinya serta meraung marah. Arus udara yang bergejolak di sekitar Bo Fei berubah menjadi bergolak. Kekuatan yang menekan di sekitarnya tiba-tiba meningkat dan aura menakutkan yang kuat menyapu keluar.
Hamparan debu yang luas tampak seolah-olah badai gurun telah muncul, menyapu ke segala arah. Saat Bovei terus melepaskan energi, batu-batu kecil dan kerikil di bawah energi yang sangat terkonsentrasi terpisah dari gravitasi planet, perlahan-lahan melayang ke atas. Gelombang kejutan Netherworld. Tiba-tiba, energi merah terang yang agung namun hikmat beriak keluar, dan tekanan yang menghancurkan muncul seperti harimau yang mengaum dan kera yang melolong. Kepadatan energi berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, jauh lebih padat dan terkonsentrasi. Orang yang menanggung beban serangan seperti itu adalah Xiaya. Menghadapi gelombang kejut yang sangat kuat, Xiaya menunjukkan ekspresi terkejut. Segera, dia melangkah maju dan merentangkan tangannya untuk menahan gelombang kejut yang datang dengan sekuat tenaga. Bola energi super. Sambil merentangkan jari-jarinya dan menggerakkan tangannya ke depan, seberkas energi biru muda terbentuk di tangannya, lalu ia bangkit dari tanah dan menembakkannya ke arah gelombang energi kuat milik Bovei. Gemuruh, gemuruh. Sinar cahaya putih terang itu berpotongan dan menjadi semakin terang dan besar. Kedua energi itu saling terkait, menyebabkan area yang panjang dan sempit itu mulai memancarkan kilauan yang tembus cahaya. Tanah runtuh, dan tanah di bawah kaki mereka tertiup angin. PF. Sambil memuntahkan seteguk darah, kekuatan yang luar biasa itu menyebabkan Xiaya mundur beberapa langkah, kesadarannya menjadi lamban. Ia terengah-engah, dan kulitnya menjadi pucat pasi. Gelombang energi di tangannya melemah, dan dalam sekejap situasinya terbalik dan dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Gemuruh. Energi merah cemerlang di tangan Bovei semakin menguasai, dan bertambah kuat, bagaikan binatang buas purba. Ia langsung menembus dengan kekuatan yang tak tertahankan. Kekuatan dahsyat yang menakutkan itu mengaduk udara dan ledakan dahsyat sejauh mata memandang muncul di permukaan bintang utama. Tampaknya bintang itu telah bertabrakan dengan sebuah planet besar yang datang dari kedalaman alam semesta. Xiaya bagaikan sebuah perahu kecil di lautan luas, bergoyang akibat hantaman ledakan yang mengguncang. Dengan suara gemuruh yang keras, ledakan dahsyat itu mengguncang seluruh planet. Tiba-tiba, terjadi kekacauan antara langit dan bumi. Menjadi sulit untuk membedakan mana langit dan mana bumi. Dalam keadaan yang kabur dan kacau ini, banyak energi berkelap-kelip, membalikkan seluruh planet. Setelah jangka waktu yang lama, asapnya berangsur-angsur menghilang. Akhirnya, pemandangan kembali pulih. Melihat kawah-kawah yang dipenuhi lava yang memenuhi medan pertempuran dengan jelas, semua orang tercengang dan terdiam dalam keheningan yang aneh. Akhirnya berakhir. Baru saja ketika sinar energi itu bertabrakan, kupikir aku akan mati. Beberapa alien yang tergeletak di tanah berdiri sambil menyeka keringat dingin dari wajah mereka dan berkata dengan gembira. Ya, itu benar-benar menakutkan. Mana mungkin manusia itu muncul? Dia terlalu kuat. Seseorang mendesah dengan emosi dan berkata. Tapi, betapapun kuatnya dia, bukankah dia tetap dihabisi oleh Tuan Bovei? Dia memang pantas mati. Setelah pertarungan sengit itu, semua orang mulai berseru betapa hebatnya Sir Bovei dan senang bahwa mereka dapat menyaksikan pertarungan tingkat tinggi dengan mata kepala mereka sendiri. Tentu saja, ada juga beberapa alien yang memiliki ekspresi tegas di wajah mereka sementara mereka menyembunyikan pikiran picik mereka di lubuk hati mereka. Sayang sekali, manusia tidak bisa membunuh Bovei. Kedua bersaudara itu, Boku dan Bolton, sama-sama memperlihatkan ekspresi bahagia di wajah mereka, dan hati mereka menari-nari karena kegembiraan. Baru hari ini, mereka menemukan bahwa ayah mereka begitu kuat. Setelah menyaksikan semuanya, hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Namun mereka masih agak menyesal. Manusia itu dibunuh dengan cara yang begitu sederhana. Dia benar-benar mendapat hukuman yang terlalu ringan. Menurut mereka, ayah mereka seharusnya menyiksa manusia itu beberapa saat sebelum membunuhnya. Di tengah-tengah tabrakan energi, lapisan batu hitam pekat seolah-olah telah mengalami pemboman sinar partikel berenergi tinggi muncul di sekitarnya. Asap hitam yang menyengat mengepul. Bovei mengamatinya dengan saksama untuk beberapa saat. Dia yakin bahwa di bawah pemboman yang begitu kuat, tidak ada yang bisa selamat. Manusia itu seharusnya akhirnya mati. Mata batu akik di dahinya berputar-putar sebentar, dan tepat saat akan menutup.
Rasa krisis yang kuat tiba-tiba muncul di otaknya. Tanpa sadar, seluruh tubuhnya bergetar dan perasaan dingin yang menusuk tulang menyelimuti dirinya. Tidak bagus. Bovei berteriak keras, dan pupil matanya yang biru tua mengecil sementara sisik-sisik di sekujur tubuhnya menjadi tegak. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat bayangan hitam kecil perlahan turun dari langit. Orang inilah yang memberinya perasaan akan datangnya krisis. Tanpa diduga, manusia itu masih belum mati. Muncul tinggi di langit, si ayah yang terluka telah selesai mengumpulkan kinya. Pada saat ini, matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia menempelkan ibu jari ke ibu jari, dan jari telunjuk ke jari telunjuk, sebelum mengulurkan kedua lengannya yang terluka ke depan. Sinar 3 Super. Setelah teriakannya, sinar energi berwarna merah tua melesat turun dari langit, langsung diarahkan ke Bovei. Busur listrik berwarna biru melilit sinar energi itu seperti naga petir biru yang marah. Dengan raungan keras yang sebanding dengan naga dan harimau, aura menakutkan yang mengandung energi yang hebat, tak tertandingi, menghancurkan langit dan bumi menukik ke arah Bovei. Aura yang mengguncang dunia menyebabkan cahaya terdistorsi. Tidak bagus. Bovei berteriak keras dengan panik. Ia ingin melarikan diri tetapi Tri-Beam yang kuat telah menguncinya dengan kuat. Tubuhnya tidak dapat bergerak sedikit pun. Gelombang kejutan energi. Pada titik ini, ia hanya bisa memilih untuk bertahan dengan tegas. Dalam sekejap, ia mengerahkan seluruh energi dalam tubuhnya untuk bersiap menyerang. Mirip dengan si ayah, ia juga menghasilkan sinar energi merah tua dan menembakkannya dari telapak tangannya. Ledakan. Kedua kelompok energi itu bertabrakan dengan suara keras, dan langsung meledak, menghasilkan sinar cahaya yang menyilaukan. Suara ledakan keras itu membentuk gelombang kejut yang terlihat dan terpancar keluar sementara tabrakan hebat itu menghasilkan badai yang dahsyat dan dahsyat. Dalam sekejap, lapisan tanah lainnya di daratan itu rata. Energi merah tua dan merah tua bercampur dan saling melahap, menghasilkan suhu yang menyengat. Energi yang dihasilkan pada saat ini bagaikan cahaya terang yang dihasilkan saat sebuah planet hancur. Tidak, seharusnya lebih menakjubkan lagi. Pada akhirnya, Super Tri-Beam milik si ayah setelah ia menyalakan ki-nya sedikit lebih kuat. Secara bertahap, ia mulai mengambil alih dan dengan cepat melahap gelombang energi yang ditembakkan Bovei dengan tergesa-gesa, lalu ia melesat menuju Bovei. Sesungguhnya, apa yang kita lakukan akan terjadi lagi. TIDAKKKKK. Di tengah teriakannya yang intens dan tak rela, Bovei ditelan oleh gelombang energi yang padat. Di Cakrawala, matahari kedua tiba-tiba terbit dan bersaing untuk mendapatkan kecerahan yang sama dengan matahari asli yang bersinar terang di langit, menyengat mata semua orang. Getaran itu berangsur-angsur mereda. Semua orang membuka mata mereka dan melihat pemandangan di depan mereka, mau tidak mau membuat mereka menjadi lesu. Dalam radius 50 km, semuanya telah berubah tak dapat dikenali lagi. Semua gunung yang menjulang di lapangan telah lenyap sepenuhnya, berubah menjadi tanah datar berwarna kuning yang terlihat jelas dengan panas yang menyengat keluar dari permukaan tanah. Bab 150 Transformasi Tubuh. Itu terjadi begitu tiba-tiba, situasi pertarungan berubah begitu cepat sehingga semua penonton tenggelam dalam keheningan yang tak terbayangkan dan menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ayah bisa kalah dari manusia? Boku tidak dapat mempercayainya dan berteriak, matanya lesu. Ia tercengang oleh perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga itu. Bovei jelas berada di atas angin, tetapi bagaimana ia bisa langsung ditelan oleh energi itu? Perubahan cepat di medan perang terlalu berat untuk diproses oleh pikirannya. Bolton juga berdiri dengan linglung, tenggorokannya bergetar saat ia mencoba menelan ludah, tetapi ia mendapati tenggorokannya kering. Ia berbicara dengan suara serak yang tidak biasa. Tidak mungkin, bagaimana mungkin ayah bisa dikalahkan? Namun, tanah tandus sepanjang 50 km itu adalah tanda yang jelas bahwa pertarungan telah berakhir. Ayah yang tak terkalahkan di hati mereka telah dikalahkan di tangan manusia yang tidak dikenal. Wajah mereka berubah jelek. Apa yang akan mereka lakukan setelah kehilangan perlindungan ayah mereka? Tidak perlu membicarakan tentang mempertahankan pusat perdagangan Bovei karena bahkan pergi dari sini hidup-hidup pun tidak pasti.
Manusia kuat yang bahkan ayah mereka tidak bisa kalahkan kemungkinan besar tidak akan membiarkan mereka pergi. Ketika sampai pada kesimpulan ini, kedua saudara itu tanpa sadar mundur beberapa langkah sambil merasakan tekanan dalam hati mereka, bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Planet Kai. Raja Kai yang berkulit hijau menatap pusat perdagangan Bofei dengan ekspresi serius di wajahnya. Tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajahnya setelah Bofei tewas. Bofei seharusnya mati karena serangan energi itu, tapi mengapa aku masih punya firasat buruk ini? Antena di kepalanya berkedip-kedip karena listrik, saat dia mengamati dengan tatapan tajam. Secara logika, Bofei tidak mungkin bisa bertahan hidup di bawah serangan energi yang sangat terkonsentrasi seperti itu. Namun, mengapa dia masih merasa gelisah? Raja Kai merasa bingung. Rasanya seperti dia mengabaikan sesuatu. Tiba-tiba, dia merasakan kidingin di tengah aura beragam dan kacau di pusat perdagangan Bofei. Tunggu, itu Ki Bofei. Dia masih hidup. Raja Kai berteriak keras. Ki Bofei masih belum menghilang. Hah. Sambil menunggu sisa energi di udara menghilang, tubuh si ayah yang terluka terengah-engah. Tiba-tiba, dia berseru kaget, seolah-olah telah menemukan sesuatu. Tanpa diduga, Bofei ini ternyata sangat ulet. Dia masih hidup bahkan setelah dibombardir oleh serangan setingkat itu. Begitu pikiran itu terlintas dalam benaknya, tanah bergetar hebat dan sebuah siluet merah gelap menyembul dari tanah bagaikan sebuah anak panah. Bofei meraung marah, matanya melotot. Saat ini, penampilannya sangat menyedihkan. Sisik-sisik merah tua di tubuhnya tidak lagi berkilau dan indah. Dua tanduk coklat di kepalanya telah patah dan hanya menyisakan satu, dan kedua lengannya telah terkoyak kulitnya dan darah mengalir keluar sementara beberapa tempat telah berubah menjadi hitam hangus. Sialan, aku ingin memotong-motong tubuhmu menjadi beberapa bagian dan menggunakan darahmu untuk membersihkan penghinaan ini. Bofei hampir merobek paru-parunya saat dia meraung dengan gila. Pada saat dia tenggelam oleh gelombang kejut siaya, dia, guru besar pusat perdagangan Bofei, merasakan kematian dan emosi yang disebut ketakutan melintas di benaknya. Pada saat itu, Bofei merasa takut. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi panas. Ini adalah suatu penghinaan dan harus dibersihkan dengan darah. Dan manusia yang melakukan ini harus membayarnya dengan nyawanya. Ini benar-benar tidak dapat dimaafkan. Bofei meraung dan auranya mulai melonjak seperti orang gila. Sekarang setelah sampai pada titik ini, dia hanya bisa menggunakan trik terakhirnya. Biasanya, dia tidak akan pernah berani menggunakan trik ini karena harganya terlalu besar, tetapi dirinya yang sekarang sudah hampir gila, jadi dia tidak menghiraukannya. Asal dia bisa membunuh manusia ini, dia bersedia membayar berapapun harganya. Manusia, aku meremehkanmu sebelumnya. Siapa yang mengira bahwa di antara manusia yang lemah akan ada seorang ahli sepertimu? Tapi sekarang, kau tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Suara Bofei yang suram dipenuhi dengan kebencian. Aku lebih suka tidak menggunakan kemampuan ini, karena akan sangat memperpendek umurku. Tapi untuk membunuhmu, aku akan melakukannya dengan senang hati. Bofei menjadi gila. Hahaha, jadi ayah baik-baik saja. Sekarang, manusia itu pasti akan menderita. Melihat ayah mereka tidak meninggal, kedua saudara yang menyaksikan perkelahian dari kejauhan merasa tenang. Kegelisahan di hati mereka tiba-tiba mereda dan mereka dengan bersemangat melambaikan tangan mereka yang terkepal. Benar sekali, ayah tidak akan kalah. Bolten menggertakkan giginya. Ia terkejut karena belum pernah merasa lega seperti sekarang. Orang ini benar-benar tidak mudah dibunuh. Trik apa lagi yang akan kau tunjukkan sekarang? Mata si ayah sedikit berputar. Entah Bofei menggertak atau tidak, dia melangkah maju dan berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung tiba di depan Bofei sebelum melancarkan serangan ganas. Walaupun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Bofei selanjutnya, dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkannya mendapatkan inisiatif. Gemuruh. Sejumlah besar sinar cahaya jatuh dari langit dan sejumlah gelombang energi yang tak teratur mulai melonjak di medan perang. Energi yang dahsyat menyapu tanah,
sekali lagi menggali parit-parit panjang sedalam 3 kaki ke dalam tanah di bawahnya. Huala, Bofei mengayunkan lengannya dan bola energi merah besar terbang keluar seperti bunga yang mekar, lembut dan indah. Namun setelah beberapa saat, bola itu berkembang menjadi bunga kematian yang ganas. Hahaha, manusia, hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kemampuan transformasi tubuh Tuan Bofei. Bofei melolong, energi yang melonjak itu membungkusnya dengan kuat sebelum tiba-tiba berubah menjadi kepompong energi. Transformasi tubuh. Siaya terkejut. Mungkinkah Bofei masih bisa meningkatkan kekuatan tempurnya seperti Frieza? Jika ini benar, lebih baik baginya untuk menyerah saja pada Super Dragon Ball dan melarikan diri. Ada banyak ras di alam semesta yang dapat bertransformasi untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Ini adalah metode yang baik atau buruk di mana makhluk hidup di alam semesta telah mengalami evolusi. Sama seperti Zarbon yang pernah dilawannya sebelumnya, ia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan setelah transformasi tubuh. Ada pula transformasi tubuh kera besar milik Saiyan. Meskipun memiliki banyak keterbatasan, dan mudah menyebabkan orang kehilangan akal sehatnya. Itu memang metode yang bagus untuk meningkatkan kekuatan tempur. Namun, transformasi tubuh kera besar hanya cocok untuk Saiyan tingkat rendah. Setelah mencapai lebih dari 100.000 kekuatan tempur, peningkatan kekuatan setelah berubah menjadi kera besar tidak berarti apa-apa. Pendek kata, alien yang mempunyai kemampuan transformasi tubuh sangatlah merepotkan setelah mereka bertransformasi. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia berubah. Segera setelah mengambil keputusan, Siaya dengan liar melancarkan lebih banyak serangan ke arah kepompong energi itu. Gelombang energi yang sangat besar melintasi langit. Seketika, gelombang itu tampaknya telah menembus batasan ruang dan waktu. Energi yang mengamuk itu membuat langit dan bumi terus-menerus berubah warna. Angin kencang menderu-deru dan kilat menyambar sana-sini di antara awan gelap. Seolah-olah sebotol tinta penuh dituangkan ke dalam pusaran angin besar di langit yang gelap dan suram. Botol itu akan hancur dan runtuh kapan saja. Tekanan mulai turun dan ditambah dengan cuaca yang buruk, membuat medan perang tampak semakin suram seolah-olah kiamat akan datang. Gemuruh, aura dingin dan gelap tiba-tiba muncul dari kepompong itu. Itu adalah energi menakutkan yang membuat jiwa seseorang bergetar. Untuk beberapa saat, seluruh planet mulai berguncang lebih hebat lagi.